Oke, dalilnya kalau mau lihat dalil, kitab Matius yang silsilah keturunan. Yesus anak ini bla 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 bla. Pas ayat terakhirnya Adam anak Allah. Nah, Adam kalau itu kehilangan ya. Adam kehilangan status anak Tuhannya ketika dia makan buah kuldi. Kenapa? Kenapa dia nggak jadi anak Tuhan lagi? Karena dia nggak abadi lagi kayak dulu gitu loh. Dia tidak mempunyai sifat yang sama lagi kayak Tuhan. Tuhan itu abadi gitu loh. Dulu sebelum sebelum Adam sebelum makan buah kuldi dia juga abadi, makanya disebut anak Tuhan. Oke. Begitu Nah, oke. begitu. Nah, di sini anak dalam pemahaman saudara biologis atau apa nih? Biologis. Wah, yakin itu? Yakin 100%. Oke, mari saya bukakan data di dalam kitab Amsal. Boleh ya, Amsal 3 nomor 11 nomor 12. Boleh. Iya. Kita lihat di dalam Amsal 3. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Berarti kalau kita lihat data ini, yang disebut anak Tuhan adalah mereka yang mendengarkan didikan Tuhan. Makanya di kitab saudara ada dikatakan anak-anak Tuhan. Siapa anak-anak Tuhan ini? Mereka adalah ciptaan Tuhan yang taat mendengarkan didikan Tuhannya, yaitu orang yang soleh, orang yang beriman. Di Islam disebut Muslim. Ini orang yang jangan engkau bosan akan peringatannya, jangan engkau menolak didikan. Jadi kalau ada yang menolak didikan Tuhan, mengatakan didikan Tuhan itu sudah batal, itu bukan anak Tuhan lagi. Saya katakan itu bukan anak Tuhan, tapi anak laknat. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Jadi itu hanya istilah gelar kepada manusia ciptaan Tuhan yang intim melakukan didikan Tuhan, itulah disebut anak Tuhan. Bukan berarti kita ini keturunan Tuhan, kan? Bahaya itu kalau Tuhan punya keturunan. Wah. Gini Bang, sebenarnya Islam kan selalu bilang kalau itu Allah itu maha penyayang dan Allah itu tidak beranak kan. Iya betul. Sebenarnya kalau dipikir-pikir nih dua logika ini berlawanan Bang. Karena kasih sayang tertinggi itu kan kasih sayang orang tua kepada anaknya. Gimana tuh Bang? Iya betul. Makanya tadi di awal saya membacakan dalil di dalam kitab-kitab terdahulu. Yosua 22. Jangan lari ke Al-Quran dulu, supaya Anda ini kan membawa nama anak Tuhan gitu ya. Yosua 22 nomor 5. Apa yang diterangkan oleh Tuhan di sana? Itu sudah sangat jelas tuh. Hanya lakukan dengan sangat setia perintah dan hukum yang diperintahkan kepadamu oleh Musa, hamba Tuhan itu, yakni mengasihi Tuhan, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, tetap mengikuti perintahnya, terpaut padanya, dan berbakti padanya dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu. Belum lagi kalau kita melihat di dalam Ulangan 11 nomor 1, apa yang diterangkan di sana kemudian tentang didikan Tuhan ya, tentang orang yang dikasihi. Nah, di situ dikatakan haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan segenap setia dengan kewajibanmu terhadap Tuhanmu, ya, dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya. Nah, kemudian kita lihat di dalam 1 Raja-Raja 2 nomor 3. Di situ juga diterangkan sangat jelas tentang anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan ini mereka yang kemudian taat kepada perintah Tuhan. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya seperti yang tertulis dalam kitab Musa, supaya engkau beruntung dan dalam segala yang kau lakukan, dan dalam segala hal yang kau tuju. Artinya perintah Tuhan itu untuk melakukan ketetapan, ketentuan, aturan, hukum-hukum, perintah, dan semuanya itu agar kita mendapatkan kedudukan sebagai orang yang dikasihi. Orang yang dikasihi adalah orang yang taat kepada Tuhannya. Mereka lah yang kemudian disebut di dalam tradisi Yahudi sebagai anak-anak Tuhan, orang yang soleh, orang Muslim, orang yang mendekatkan diri, merapatkan diri kepada didikan Tuhan, tidak menolaknya, tidak membatalkannya dengan menjadikan satu oknum sebagai tameng pembatal. Demikian dari saya, silakan.
Ya, aku cukup dulu deh bang. Aku ini mau ada bang Tapi ini Christian, judulnya aku keren loh. persilahkan. Ini judul keren. 3 Kristen berbeda pendapat tentang ketuhanan. Wow, keren kan judulnya? Oke, lanjut. Oke Bang Bang, Christian kali mau. Bang Juma. Ya, iya, makasih Bang Masaha. Luar biasa saudara, tetap kita belajar, Anda belajar, Ya, saya belajar dengan Bang hikmat Juma. terhadap kitab yang kita pegang. Iya, silakan. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam Ya warahmatullahi. ini Olan tadi. Oh, iya, siap. Ya, saya mau melanjutkan yang penjelasan Abang yang tadi aja deh. Saya nggak usah ikut mencampuri Tuhan dua itu tadi. Yang Abang jelaskan tadi yang panjang lebar itu yang saya catat ini beberapa. Itu Abang bilang apa namanya harusnya murid-muridnya ini dong apa namanya nunggu-nunggu dong apa kalau Tuhan itu 3 hari lagi muncul gitu kan. Siap. Begitu kan Bang ya, kurang lebih Iya, lah ya. iya, Kalau iya, saudara. kalimatnya iya, Baik. memang begini Bang, apa namanya ya kami pun pengennya begitu gitu kan. Harusnya murid-murid ini nunggu dong, tapi kan memang kapasitas kemampuan murid-murid itu nggak seperti itu. Bahkan Yesus sendiri pun sering menegur murid-muridnya. Misalkan waktu halo, Iya, iya, silakan, silakan. soalnya tiba-tiba sunyi senyap. Enggak, saya Misalkan, nyimak. iya Bang, makasih. Misalkan waktu ada orang nih bawa-bawa orang sakit nih, ketika Yesus sedang tidak bersama-sama dengan mereka, tiba-tiba banyak umat yang atau masyarakat yang membawa orang sakit, tahu-tahu nggak bisa itu nyembuhkan si orang-orang sakit ini. Terus masyarakat ngadu, Yesus ini udah gue bawa ke anak-anak murid-muridmu tapi nggak bisa ngelepasin ini gitu, nggak bisa nyembuhin orang-orang ini. Terus Yesusnya marah lah, intinya Yesusnya bilang mau berapa lama lagi sih gue sama kalian gitu, masa gini doang nggak bisa gitu kan. Terus kemudian ada kisah Petrus lagi yang udah disuruh jalan di atas air, tetap dia nggak bisa jalan di atas air, padahal udah Yesus sendiri yang nyuruh nih. Jadi kapasitas murid-murid ini sendiri memang tidak seperti yang kita harapkan gitu, tidak harus sejenis yang kita harapkan. Memang mereka itu menjadi luar biasa itu ketika Yesus itu udah mencurahkan Roh Kudus kepada mereka gitu. Barulah makanya si Petrus itu berani tampil di depan umum memberitakan Yesus dan firman Tuhan, dan sekali berkhotbah 3.000 orang bertobat. Terus kemudian pada saat itu kenapa mereka nggak nunggu-nunggu? Karena memang ketakutan. Abang sendiri tadi sudah menjelaskan. Begitu begitu Yesusnya ditangkap, mereka itu bubar kacau balau seperti anak ayam kehilangan induknya. Jadi waktu Yesusnya udah nggak ada, mereka emang takut gitu. Makanya mereka bersembunyi, kemudian berkumpul berdoa gitu, menantikan kebangkitan Yesus sendiri. Sebenarnya mereka menantikan juga, tapi kalau kayak ekspektasi Abang dan mungkin ekspektasi saya juga, kenapa nggak nongkrongin aja itu di kuburan? Karena memang kan kuburan Yesus itu ada ditulis di Alkitab, dijagain oleh pasukan Roma supaya karena pada zaman itu pun pemerintahan waktu itu mewanti-wanti jangan sampai si murid-murid ini memberitakan kabar bohong, oh dia bangkit, padahal mereka curi mayatnya. Makanya apa? Makanya itu si kuburan itu dijaga kuburannya supaya tidak ada pencurian mayat seperti itu oleh murid-murid Yesus. Nah kemudian dan murid-murid itu sendiri takut gitu. Satu-satunya yang berani mendekati Yesus itu ada si Petrus, tapi itu pun Petrus menyangkal kan 3 kali. Nah ini juga kan murid Yesus ini juga kan, dia bilang sampai tidak 3 kali. Kenapa? Karena takut dibunuh, jadi mencar gitu. Jadi memang tidak bisa Bang kita ekspektasikan murid-murid Yesus itu harus pemikiran kita, karena memang mereka itu sebelum Roh Kudus turun kepada mereka itu nggak berani, karena latar belakangnya sangat sedikit sekali yang berpendidikan, sangat sedikit sekali kalau dicatat dalam Alkitab ya. Yang misalkan kayak Petrus, dia kan nelayan gitu, makanya lebih banyak ketakutan pada diri mereka. Makanya terbukti misalkan
pada Yohanes 2 ayat 22 itu kalau kita baca, itu baru sadar tuh si murid-muridnya, oh ini nih yang maksudnya Yesus bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga, karena dia runtuhkan bait suci, maka pada hari yang ketiga akan dibangkitkan, seperti itu Bang. Jadi kalau menurut saya sebenarnya ya murid-murid itu pengen juga tuh nungguin di kuburan Yesus, tapi kan yang pertama Yesus itu kuburannya dijaga, kemudian mereka pun takut. Nah, diceritakan di Alkitab mereka itu berani tampil kemana-mana memberitakan setelah Roh Kudus turun atas mereka, barulah mereka berani menyampaikan menyampaikan berita-berita tentang Yesus lah gitu. Iya. Karena di Yohanes 2 ayat 22 pun mereka baru ngerti tuh. Nah, padahal kan Yesus udah bilang nih, runtuhkan nih bait suci, ntar akan saya bangun dalam 3 hari gitu. Ya kan Yesus sendiri dibilang orang, kalau bahasa sekarang dibilang goblok sendiri, enak aja lu. Ini dibangun puluhan tahun lu bisa langsung dirikan cuma dalam 3 hari. Padahal itu hanya kayak perumpamaan doang, bahwa di Yohanes 2 ayat 22 itu dikatakan baru ngeh itu si murid-muridnya, oh ini nih yang maksud Yesus yang dibilangnya itu begini. Bahkan kenapa saya berani bilang kemampuan murid-murid itu tidak seperti ekspektasi yang kita harapkan, karena kadang-kadang Yesus memberitakan pengajarannya pakai perumpamaan pun mereka nggak ngerti. Mereka juga harus tanya lagi, guru ini maksudnya tadi perumpamaan ini apa sih gitu. Makanya si Yesusnya jelaskan lagi gitu Bang kalau menurut saya. Jadi ya memang nggak bisa kita ekspektasikan sama, harus terus kemudian ketika dari masalah ikan itu apa ya, ikan untuk memastikan bahwa dia bukan hantu sebenarnya Bang, karena mereka kan takut. Nah itu tadi si murid-murid itu sebelum menerima Roh Kudus emang masih penakut, tidak berani tampil, masih dipenuhi rasa tidak pede lah kalau bahasa halusnya ya gitu. Jadi ya ini nih supaya membuktikan aku nggak hantu, ya kan, kaki kuning injak tanah, ya mana makanan, ada nggak ikan goreng nih biar aku makan gitu. Nah tapi tadi kayak pembahasan kita di awal bahwa menandakan Yesus itulah yang disalib gitu. Karena apa, dia ini tunjukkan ini tanganmu ke lubang tanganku kalau nggak percaya gitu, bahwa akulah yang disalib, itu bilangnya sama si Thomas. Makanya ada ayat berikutnya yang dikatakan bahwa kamu itu percaya karena melihat, tapi berbahagialah orang yang percaya namun tidak melihat. Kalau tanggapan saya seperti itu sih Bang. Baik, sebelum ini ya ke teman yang lain, di dalam kitab saudara diterangkan begini, di dalam Lukas 14. Dalam Lukas 14 itu jelas sekali diceritakan semua murid Yesus lari meninggalkan Yesus, kan gitu. Nah, di data berikutnya, setelah kemudian Yesus itu ditangkap, diterangkan bahwasanya semua muridnya lari meninggalkan beliau. Ini oknum yang ditengarai Yesus ditangkap, semua murid meninggalkan beliau. Akan tetapi ketika proses itu berjalan, mereka kemudian iring-iringan penangkapan terhadap oknum yang dikatakan Yesus. Ada seorang pemuda yang berlari di belakangnya, yang kemudian ingin ditangkap. Lalu pemuda itu melepaskan kain lenan sehingga dia lari telanjang. Nah, yang mau ditangkap jelas Yesus. Kenapa masih ada orang yang kemudian ingin ditangkap? Kenapa masih ada juga orang yang berlari? Kenapa masih ada juga kejar-kejaran? Padahal yang menjadi tujuan kemudian itu adalah Yesus. Kan sudah ditangkap Yesusnya. Kenapa masih ada pengejaran terhadap orang yang melepaskan kain lenan yang tertulis di dalam kitab saudara di Markus 14 itu? Di Markus 14 diterangkan bahwasanya di data nomor 52 ya. Tetapi ia melepaskan kain lenannya dan lari dengan telanjang. Nah, itu jelas di Markus 14 nomor 52. Ketika ada penangkapan oknum bernama Yesus. Sekarang kita cari siapa yang menggunakan kain lenan ini untuk mengidentifikasi bahwa yang lari ini murid atau Yesus itu sendiri.
Di dalam kitab saudara, Markus 14:52, di sana diterangkan kain lenan, sindon. Tetapi ia melepaskan kain lenannya dan lari dengan telanjang. Kain lenan. Nah, siapa yang menggunakan kain lenan? Kita lihat di dalam kitab saudara. Jelas sekali dikatakan bahwasanya Yohanes 13 nomor 4, Yesus bangun lalu menanggalkan jubahnya, lalu Yesus mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkan pada pinggangnya. Jadi yang menggunakan kain lenan adalah Yesus, yang lari lolos dalam keadaan telanjang adalah oknum pria yang melepaskan kain lenan. Menurut definisi ini, menurut keterangan ini, kalau kita simpulkan, maka yang lolos melarikan diri itu adalah Yesus, karena Yesuslah satu-satunya yang menggunakan kain lenan. Itu poin pertama. Kedua, kalau Anda melihat tentang siapa yang menunggu dan seterusnya, kita lihat dalam Kisah Para Rasul 29 nomor 19, Paulus dan orang-orang Yahudi bertentangan. Paulus mengatakan Yesus adalah masih hidup, sementara orang-orang lain mengatakan Yesus telah mati. Di dalam Kisah Para Rasul 29. Tetapi mereka yang berselisih paham dengan dia tentang soal-soal agama, dan mereka bertentangan tentang soal seseorang yang bernama Yesus yang sudah mati, sedangkan Paulus katakan dengan pasti bahwa ia hidup. Ini perselisihan. Kemudian kita lihat di dalam kitab saudara, Kisah Para Rasul, juga diceritakan bahwa Petrus di Kisah Para Rasul 9 itu juga membangkitkan orang mati. Orang mati yang dibangkitkan oleh Petrus itu adalah Tabita. Ketika dikatakan bangkitlah, bangkitlah, Tabita kemudian hidup kembali, sama seperti Yesus. Berarti kesaktian ini kemudian tidak akan membuat murid-muridnya takut dengan alasan yang tadi. Oh, muridnya takut sehingga mereka tidak ke sana. Mereka tidak menghampiri kuburan itu, mereka was-was. Tapi kemudian Petrus bisa membangkitkan orang mati saking hebatnya. Nah, kalau Anda mengatakan, oh itu karena dia sudah mendapatkan hembusan Roh Kudus, Bung, Yesus mengatakan kedatangannya yang kedua itu adalah nanti di akhir zaman. Yesus mengatakan, jikalau aku tidak pergi, Roh Kudus itu tidak datang. Berarti Yesus sudah pergi. Dan kedatangan yang kedua kalinya itu nanti di akhir zaman. Apa tanda-tanda kedatangannya yang kedua? Kita lihat dalam kitab saudara, di dalam Matius 24 nomor 27. Apa yang diterangkan di sana? Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia, Yesus Kristus. Jadi kedatangannya kepada Paulus, kedatangannya kepada Petrus, kedatangannya kepada orang-orang yang mengaku bertemu dengan Mesias, itu kedatangan yang keberapa rupanya? Bukankah kedatangannya itu nanti ditandai dengan adanya kilat yang memancar dari timur ke barat, sehingga semua manusia di atas muka bumi ini akan tahu, oh, Nabi Isa alaihissalam sudah turun. Semua manusia akan tahu ketika ia datang. Bukan cuman Paulus, bukan cuman Petrus, karena kedatangan yang kedua itu matahari sinar seperti kilat memancar dari timur ke barat, sehingga manusia itu akan tahu dia datang untuk yang kedua kalinya menghebohkan dunia. Bukan hanya menghebohkan perjalanan Paulus ke Damsyik, rebah ke tanah, siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Itu adalah cerita yang dibangun Paulus dengan Lukas. Tetapi yang dimaksud dalam kitab saudara ini, ketika datang kedua kalinya, akan seperti kilat memancar dari timur ke barat. Jadi semua akan tahu. Tidak mungkin Yesus datang kedua kalinya cuma di Yerusalem. Di Indonesia tidak tahu. Semuanya akan tahu. Karena itu pemberitaannya di Al-Quran juga sama. Kedatangannya yang kedua adalah untuk menjadi hakim, untuk menerangkan, untuk menjelaskan dirinya hanyalah utusan Tuhan. Makanya di dalam kitab saudara Yohanes 12 nomor 48, barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu perkataan-perkataan yang pernah aku katakan kepada mereka ketika aku bersama dengan mereka. Perkataan itulah yang akan menjadi hakim hakimnya di akhir kelak, di hari terakhir kelak. Ini bukti bahwasanya apa yang diterangkan Al-Quran itu benar. Yesus akan datang mengadili antara siapa yang menganggapnya Tuhan dan menganggapnya utusan Tuhan. Nah, kalau Anda mengatakan,
Oh, dia datang kepada Petrus sehingga Petrus bisa membangkitkan orang mati ini dan seterusnya. Saya katakan kepada saudara, kedatangan Yesus itu nanti di akhir zaman, bukan ke penulis-penulis kitab saudara. Justru penulis kitab saudara Yesus mewanti-wanti, waspadalah kepada ahli Taurat, waspadalah kepada orang Farisi. Kenapa? Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran palsu. Nah ini saudara, ini sebagai iman saya sebagai muslim ya, bukan saya menggurui atau apa. Ini sebagai muslim wajar saya pertahankan iman saya dengan pola-pola seperti ini. Lanjutkan silakan. Iya, setuju Bang, benar bahwa saya pun kan ya harus mempertahankan iman saya juga, jangan sampai saya goyah juga kan. Iya, memang setuju, di Alkitab juga kan kedatangan Yesus juga dikabarkan. Tapi kayak Abang bilang tadi itu, yang saya bilang itu bukan Yesus yang menampakkan diri kepada Petrus. Kemudian yang saya bilang tadi itu, si murid-muridnya ini mereka berani tampil itu setelah Roh Kudus turun atas mereka. Itu ada di KPR awal-awal, KPR 1 atau KPR 2 itu. Tapi yang tadi bahasan gitu itu, yang tadi Abang bilang, kenapa mereka nggak nunggu-nunggu aja itu depan kuburan Yesus, kayak kita misalnya dari Medan, dari Kalimantan atau daerah pengen ke Jakarta gitu. Ini kan detik-detik ganti, karena yang seperti saya jawab tadi bahwa sebelum Roh Kudus turun itu yang dituliskan dalam KPR awal-awal 1 atau 2 saya lupa. Nah, itu mereka memang tidak punya keberanian, tidak punya mental yang cukup untuk menguatkan, untuk memberitakan firman Tuhan atau berani tampil, berkhotbah dan seterusnya. Nanti setelah Yesus naik itu baru Roh Kudus diturunkan. Kan disuruh tuh, kamu jangan tinggal kemana-mana, jangan pergi kemana-mana dulu nih kalian di sini aja dulu sampai aku curahkan Roh Kudus itu. Nah di KPR 1 Roh Kudus curahkan, barulah mereka itu berani tampil semua. Maka dikisahkanlah misalkan kayak si Petrus itu sekali berkhotbah 3.000 orang bertobat gitu Bang. Jadi bahwa kemudian Yesus turun ke dunia itu kilat terpancar dari langit dan seterusnya, itu emang betul gitu. Bahwa nah kemudian yang yang Abang bilang tadi, Yesus menampakkan diri kepada si Paulus tadi Bang ya. Ya memang Yesus kan nggak turun ke dunia, dia hanya bersuara itu. Dia hanya bilang, Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Kan itu kalau lebih lengkapnya ada di Alkitab. Tapi intinya itulah kalimat yang Tuhan berikan, gitu kan. Kemudian kalau kemudian kita bertanya, emang siapa yang bisa meyakinkan bahwa memang Paulus itu ketemu dengan Yesus? Ada konfirmasi itu kan yang disuruh si Petrus ya kalau nggak salah, untuk mencelikkan si Saulus ini lagi, dan kemudian nanti namanya itu berubah jadi Paulus gitu. Nah jadi memang yang saya tanggapi itu tadi adalah bahwa murid-muridnya itu sebelum menerima Roh Kudus itu emang masih tidak berani untuk tampil ke depan umum. Nah terkait yang yang Abang jelaskan tadi, si salah satu murid itu di pontang-panting, itu kan ya menurut Abang. Tapi kalau menurut keyakinan kami, tetap itu bukan si Yesusnya. Bahwa kami tetap meyakini Yesusnya tetap ditangkap, kemudian dibawa ke peradilan atau mahkamah Yahudi untuk diadili gitu. Karena sudah jelas memang kan waktu pada saat itu terjadi kebingungan, ini yang Yesusnya yang mana. Makanya kenapa yang ditangkap itu Yesus, karena si Yudas bilang, siapa yang aku cium itulah dia, tangkaplah gitu kan. Nah ketika kemudian si Yudas Iskariotnya nyium, barulah ditangkap si penjaganya gitu, si Yesusnya. Jadi kalau menurut iman saya ya tetap Yesusnya yang ditangkap, yang dituliskan kain lenan dengan telanjang itu, yang di Markus itu ya memang murid-murid Yesus itu. Itulah tadi makanya saya bilang mereka itu ketakutan, selama Yesus itu ditangkap nggak akan mungkin berani tampil di muka umum Bang gitu. Bahwa kemudian yang Abang bilang Yesus itu nanti turun ada kilat segala macam, itu emang dituliskan di Wahyu, emang ada. Gitu Bang.
Mungkin Pak Christian bisa menambahkan atau mengkoreksi. Saya tadi baru masuk terus sempat nge-lag jaringannya di sini. Cuma tadi yang saya mau respon tuh yang bilang, siapa yang bilang ya? Kayaknya teman kita Kristen ya yang bilang Tuhan itu dua. Iya tadi beliau sudah turun tapi Oh. masih ada di Oh. sini, masih saudara Mas Aha. Mungkin bisa Iya. dijelaskan lagi. Saya. Oh iya, Bapak Kristen apa Pak denomnya? Denom. Aku Unitarian. Unitarian aku. Oh, ya. Kristennya dua berangkatnya dari mana Pak? Bilang Tuhannya dua itu berangkatnya dari mana ayatnya? Tuhan itu dua, ada Ayatnya dari mana Allah. yang bilang Tuhan itu dua? ada Allah Cari di Bapa, ada Bible. Yesus. Tapi Maksudnya gini, ada ayat nggak secara spesifik di Bible dituliskan Tuhan itu dua? Gitu. Coba pakai ayat, Pak. Nggak, saya tanya, kalau Bapak ngaku Kristen, kalau saya ditanya, Tuhan saya ada berapa? Saya pasti jawab satu, Pak. Kalau Kristen kalau Bapak bilang Tuhannya Kristen ada dua, saya cuma mau tanya balik ke Bapak, di mana di Bible yang tulis Tuhan itu dua? Ada ayatnya nggak? ya ayatnya itu Yesus tidak berbapa kan, berarti kan dia ciptaan baru. Artinya dia Bukan ciptaan bersih baru. bersih Yesus dari itu bukan ciptaan warisan baru. dari buah kuldi. Dia bersih. Jadi dia ciptaan sama seperti Adam dulu. Waktu pertama kali diciptakan. Berarti nih Terus Yesus saya mau ini tanya lagi, kurang lebih nih Yesus itu kayak Highlander gitu loh. Atau kayak Wolverine gitu. Dia nggak akan bisa Highlander mati. lah. Itu Iya. jauh banget Pak, penafsiran Bapak jauh banget. Terus tadi saya sempat dengar Bapak bilang bahwa Adam itu lahir dari ada biologisnya, ya kan? Iya. Kalau Bapak baca Alkitab, Adam tidak dilahirkan. Jadi nggak ada keturunan biologisnya. Gini loh, Pak. Mana ayatnya, mana dasarnya bilang Adam itu lahir dari keturunan biologis? Ini tafsir lah ya, boleh dibilang tafsir saya pribadi lah ya. Pokoknya intinya Ya, gini loh. jangan begini. Bapak mengaku Kristen, terus bilang yang di luar dari Bible. Teman-teman kita di Muslim ini mengerti apa yang kita bahas. Tetapi yang jadi masalahnya, kalau kita mengaku Kristen tapi tidak keluar dari jalurnya Kristen. Kalau Bapak ini mengaku Kristen tapi sudah jauh keluar dari jalurnya Kristen, Pak. Jauhnya di mananya ya? Satu, yang tadi bilang Tuhannya orang Kristen itu ada dua, itu udah keluar. Harusnya berapa? Dua, yang dibilang Makanya kata hostnya tadi Adam itu lahir dari keturunan biologis, itu udah jauh banget. Bible tidak menjelaskan bahwa Adam itu lahir dari keturunan biologis. Nah, itu kan Bapak sudah mengkarang ria, mengarang sendiri, tafsir sendiri yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi, saya cuma mau luruskan gini, Pak. Bapak kalau ngaku-ngaku Kristen, saya nggak apa-apa Bapak mau berasumsi atau apa, tapi setidaknya asumsi Bapak ini harus selaras dengan Bible. Biar teman-teman Kristen yang dengar juga, walaupun teman-teman kita kaum Muslim yang itu tidak sependapat, tapi setidaknya asumsi Bapak itu selaras dengan Bible gitu loh. Kalau ini sudah jelas, jangankan Bang Juma, saya aja membantah penyertaan pendapat Bapak, apalagi Bang Juma, apalagi teman-teman kita yang Kristen gitu. Gini loh Pak. Ini apa namanya, keyakinan saya pribadi ya. Jadi perasaan Tuhan sama Adam itu sama dengan perasaan Bapak sama anak-anaknya Bapak gitu. Jadi kalau misalnya saya cubit anaknya Bapak pasti akan pukul saya kan? Sama Tuhan Saya nggak juga pukul. pasti. Misal saya cubit anaknya Bapak pasti marah dong. Marah iya, tapi nggak mungkin saya balas. Nah itu kira-kira jadi sama, itu perasaan Tuhan ke Adam tuh sama gitu loh, sama Tapi bukan perasaan secara Bapak saat biologis. cubit anaknya Bapak.
Tapi bukan jadi Adam itu bukan lahir secara biologis ya Pak ya. Saya cuma Iya meluruskan. betul, Saya iya nggak kita tahu, iya. Ah, Sekarang oh, kita lihat terus nih, kita baca kitab Kejadian nih, kita kedua. Dibilang kalau Adam itu serupa dengan Allah gitu, serupa dengan Allah. Terus kalau bukan anak, apa dong? gini Pak, Ada nggak yang ada nggak dimaksudkan anak-anak bapak yang mirip sama bapak? gini, yang dimaksudkan serupa itu bukan berarti wajahnya sama atau tapi serupa itu kita mempunyai akal dan pikiran gitu. Nah itu asumsi Ada Pak. akhlaknya di situ. Loh enggak, lebih asumsi lagi. Saya asumsi tapi selaras dengan Bible. Ini kalau teman-teman Kristen yang mengerti, mereka pasti ngerti. Tapi kalau Bapak asumsinya sudah jauh dari Bible. Makanya saya bilang tadi, jangankan Bang Juma, saya aja menentang pernyataan Bapak tadi. Gitu. Karena jauh banget dari asumsi kekristenan, tidak selaras dengan Bible gitu. Sebenarnya bahasa Alkitab itu sederhana banget sebenarnya sih. Cuman kadang kita tafsirnya kita terlalu jauh. Sebenarnya Saya marilah nggak nafsir kita Pak, saya nggak nafsir, saya baca di Bible. Jadi tidak ada Iya yang Adam seperti itu kan, ya enggak, contohnya itu kan. Allah membuat Adam serupa dengan Allah. Sebenarnya serupa itu maksudnya yang mirip dengan Allah gitu loh. Jadi saya Apanya yang berangkat mirip Pak? Saya mau tanya, apanya yang mirip dengan Allah? bentuknya, wajahnya. Wah itu lebih jauh lagi dari Bible Pak. Bapak tuh sudah lebih jauh lagi mengartikan, Nah, sederhana banget. mentafsirkan Bible. Coba deh Bapak baca baik-baik, belajar lagi tentang Bible. Karena kasihan loh. Sama-sama Kalau belajar teman-teman lah. kalau saya juga belajar, sampai sekarang saya belajar. Saya ngambil, sudah selesai studi saya program S2, saya juga ngambil sekarang program S3. Gitu. Jadi saya juga masih belajar Pak. Tetapi setidaknya Bapak belajar dulu, jangan langsung. Saya rasa teman-teman di Kristen di sini yang dengar pernyataan Bapak juga akan sama seperti saya kalau mendengar. Mereka nggak setuju. Apalagi teman-teman kita yang kaum Muslim, mereka lebih nggak setuju lagi. Dan saya sudah nggak heran kalau mereka nggak setuju. Memang pemikiran mereka seperti itu dan harus dihormati. Tetapi kalau Bapak mengaku Kristen dan asumsinya keluar dari Bible, pernyataannya keluar dari Bible, tidak selaras dengan Bible, itu loh bahaya Pak. Iya, saya mengaku Kristen karena saya mengimani penyaliban Yesus. Tapi masalahnya dua Pak, iman Kristen yang sebenarnya hanya mengakui Yesus itu, Tuhan itu cuma satu. Gitu loh. Dan dari narasi Bapak tadi saya sempat Tritunggal itu apa? mendengar. Tritunggal itu apa? Sekarang begini Pak, Bapak cari ayat di mana yang bilang bahwa Kristennya orang Kristen itu dua. Ada ayatnya nggak? Nggak ada yang bilang dua. Ya, Itu jelasin aja, Pak. jelasin Tritunggal dulu deh. Tritunggal, jelasin dulu deh. Saya ngerti Pak tentang Tritunggal. Tapi sebelum saya bilang ya Tuhan kita satu, kita harus belajar dulu baik-baik tentang Bible gitu. Jangan langsung menarasikan seperti itu tapi tidak punya bukti gitu. Makasih. Bang Zuma lanjut Bang Zuma, teman-teman. Iya, baik. Saudara-saudara yang lain ya. Jadi kalau dipahamkan oleh saudara kita Masaha tentang Tuhan itu dua ataupun tiga, ya, dengan asumsi beliau itu sudah melanggar Amsal 3 nomor 5. Karena Amsal 3 nomor 5 itu harus berpegang teguh kepada firman Tuhan, bukan kepada asumsi pribadi. Nah, kalaupun teman-teman Kristen ada dari golongan lain mengatakan Tuhan itu tiga pribadi, kami Islam pun membantai itu. Karena sebenarnya Tuhan itu cuma satu, nggak dua apalagi tiga. Nah, mungkin pendalaman kajian-kajian Kristolog yang menerangkan itu bahwa Tuhan itu tiga pribadi, tiga pribadi satu hakikat. Ada juga yang mengatakan tiga hakikat satu pribadi. Itu bermacam-macam. Tapi pada intinya kalau kita melihat kitab yang kita pegang, Tuhan itu satu.
terlalu jauh abang saya ini, saudara saya mengatakan Tuhan itu dua. Kalau Anda mengatakan Tuhan itu dua karena Yesus anak Tuhan, berarti Adam juga anak Tuhan. Anak-anak Adam juga Tuhan berarti. Berarti Tuhan itu tidak dua. Boleh Anda mengatakan dua Tuhan, yaitu satu Khalik pencipta dan yang satunya lagi adalah manusia ciptaan. Seperti itu, Bang. Karena yang Anda pahamkan ini, yang Anda sampaikan itu mencederai teman-teman Kristen dengan mengatakan dengan tegas bahwa Tuhan itu dua karena Tuhan itu memiliki biologis. Apalagi Anda mengatakan bahwasanya Tuhan punya keturunan, itu sangat mencederai kekristenan. Tapi itu hak saudara, kita tidak ada larangan untuk kemudian memaksakan. Ini pemahaman saudara yang mengatakan itu, ya kembali lagi kepada Bible, belajar dan terus belajar. Seperti itu dari saya. Mungkin yang lain ada, silakan. Oke teman-teman, saudara saya Akhi Cinta Selawat, mungkin ada yang mau ditambahkan? Silakan. Atau saudara Masaha masih ada yang mau disampaikan? Ya, udah cukup kayaknya, cukup. Ya, cukup kayaknya Bang. Cukup. Oke. Mungkin host, ada teman kita yang lain mau dinaikkan dari Islam, saya boleh diturunkan. Saya mau ibadah dulu sebentar. Host Uti Hesti. Oh, beliau istirahat kayaknya. Bang Zuma, boleh tanya nggak? Boleh. Bang Zuma di mana? Daerah mana Bang Zuma? Saya di Makassar, Bang. Oh iya, saya Manado Bang. Dekat Ya. Dekat berarti kita. Iya, satu pulau. Saya utaranya, Abang selatannya. Iya betul. Biasa ke Makassar. Saya cuma sekali ke Makassar. Iya, cuma sekali ke Makassar. Kalau di Jakarta sering. Nanti kalau ke Manado kabar-kabarin ya, Bang Suma. Iya. saya. Baik. Kalau Iya. ke Makassar juga berkabar. Oh iya. Oh, orang tua saya, ayah saya memang orang Bugis. Oh, Bugis. Ya, Allahu Akbar. Orang mana? orang Sopeng. Oh, Sopeng. Iya. Wah. Ya, orang Sopeng. Tapi kalau Orang ngomongnya Bang Zuma nggak ada Makassar-Makassarnya, Bang. Gimana? Logat ngomongnya kok nggak ada Makassar-Makassarnya. Siapa itu, Bang? Bang Zuma. Oh, Udah terkontaminasi sama Pak Pipu, Bang. enggak. Iya, termasuk itu. Ini bini saya kan orang Bandung kan. Jadi dari 20 tahun. Bandung. Iya, Tapi domisili di Bandung apa Makassar? di Makassar. Terus teman-teman kerja, rekan-rekan kerja itu kan rata-rata orang dari Jawa gitu ya kan. Jadi setiap harinya kan tidak lucu kalau misalnya mereka ngajak bicara dialek Jawa terus kita bahasa Makassar. Mas mau kemana? Mau pergi di situ? Kan tidak nyambung jadinya. Iya. Tapi kalau saya tergantung sih, orang manapun, misalnya dia dari Sumatera, dialek Sumatera, orang sama Makassar, dia Makassar, gitu aja pun. Iya. Kalau Bang Cinta Salawat ini kayaknya orang Medan. Kelihatannya sih iya. Iya, saya Medan, Bang. Mantap. Logatnya logat Medan kali ya kan. Beda. Ya, Saya cuma orang tua saja, Iya, orang Bang Jom. sana. Sopeng itu tanah bangsawan di sana tuh.
Banyak Iya, banyak. cuma sekali, itu pun bukan di Sopengnya, tapi cuma ke Makassarnya, di kotanya. Karena saya besar di Manado, lahir di Manado, besarnya di Jakarta. Oh gitu. Tapi sekarang udah balik di Manado ya, Iya, Bang ya? stay di Manado karena ada tugas dan pelayanan di sini, kita stay di sini jadinya. Iya iya iya. Terus orang tua saya laki-laki itu dia memang Muslim awalnya. Masya Allah. Dulu kan pernikahan itu masih bisa masing-masing ya kan. Iya. Jadi dulu orang tua laki-laki saya sama orang tua perempuan saya, mama saya itu kan orang asli Manado, orang Minahasa sini. Nah, menikahlah mereka, dapatlah saya. Iya Gitu, iya dapatlah iya. saya. Dan ketika dapatnya saya belum Kristen banget sih, masih Kristen keturunan tapi pemikirannya ateis gitu. Iya 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 iya. Iyalah, setelah menjadi seperti sekarang kan ada hasil yang didapatkan dari sebagai tokoh gitu kan, dari jemaat, ya, dari pengabdian Sama. kepada umat kan gitu. Itu ya. Banyak saya juga saudara-saudara orang Makassar di sini, orang Bugis, orang Sopeng banyak. Ada yang ustadz malahan. Kami kalau ketemu biasa kok. Bahkan saya sering diundang kalau hari besar mereka, Lebaran, saya disuruh main gitu, main ke rumah. Iyalah, kan sejatinya kan iman tidak boleh diganggu gugat, tapi persaudaraan tetap berjalan. Saya juga gitu, Bang. Tuh ku cerita Ya. tadi. Saudara angkat saya, adik angkat saya juga ada yang sementara tugas di Malili sana di Polres. Diangkat saya sama-sama dari sejak tahun 2005 sama-sama sampai hari ini. Beda keyakinan kami, tapi kami tetap bersatu dalam menaungkan NKRI. Biasa aja ya. Kita dialog agama itu ya di zona diabet kayak gini, dialog kayak gini, Iya. bukannya di luar. Kayak gitu. Bang Suma pernah berdiskusi sama pendeta yang sudah nggak pendeta sekarang dia. Siapa tuh, Bang? Pernah MY. dengar? Saya lu. Siapa ya? Siapa? Dia tetap MYM. Kristen. Dia tetap Kristen tapi dia sudah nggak pendeta. Saya lupa lagi Dari namanya. Advent, bukan? Bukan, dari Bethel kalau nggak salah. Gereja GBI, Gereja Bethel Indonesia. siapa ya? Apa tuh yang apologi? Saya sering, kalau saya lupa lagi Jarod. namanya. Pak Jarod ya? Bukan. Jadi dia itu sekarang jabatan pendetanya sudah nggak diituin lagi. Tapi saya kalau nggak salah lihat, saya pernah lihat dia berdiskusi sama Bang Cuma di media online. Pengen masuk, pengen nanggepin, tapi udahlah nggak usah. Iya. Dia cukup terkenal, cukup terkenal itu pendeta itu. Siapa ya? Saya lupa lagi namanya. Pak Danci Mume. Oh bukan Pak Dance Mume saya tahu. Dia dari Muslim tapi dia di Manado, bukan di Manadonya tapi di daerah kabupaten di bagian Bolmong, Boloang Mongondo. Ya kalau di sana memang banyak banyak Muslimnya di sana. Manado tapi banyak Muslimnya di sana. Gitu. Kalau bukan Pak Dance Mume. Kalau yang pendeta ini dia tetap Kristen tetapi jabatan pendetanya sudah tidak ada lagi. Karena sudah ditarik jabatan pendetanya. Ibaratnya kata kasarnya dipecat lah. Tapi dia masih Kristen. Iya, mungkin saya izin sejenak untuk Iya. ibadah. Silakan, Ya, Bang Bima. akhi cinta salat. Diskusi ringan sama saudara kita. Saya pamit Iya, iya, saudara ya. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Pak Joshua Teu masih pendeta itu. Nggak Oh dicopot ya, pendeta. saya lupa pas sudah dibilang Joshua Teu. Iya, Joshua Teu. Iya, Joshua Teu. Dia udah bukan pendeta lagi. Dia masih Kristen, imannya masih Kristen. Tetapi gelar kependetaannya sudah nggak lagi. Tapi dia masih Kristen tulen kok. Gitu.
Hostnya kemana nih, Hanya- host? Hostnya tidur. Tidur, capek ya. Bang Christian, Ya, ya. tadi ada itu pertanyaan dari teman-teman kita Iya, iya. Muslim. Abang kan belajar S2 kan ya. Dari Iya. Bang Cinta Solowat ini tadi. Ini tadi yang awal-awal kita buat diskusi itu dia bilang eh, apa namanya itu, pokoknya terkait silsilah lah. Kenapa Yesus dibilang anak Daud, padahal kan Yusuf itu Ada perbedaan silsilah antara penulis Lukas dan Matius. ya, cuman yang intinya begini, kenapa Yesus itu disebut anak Daud, padahal kan si Yusuf itu kan nggak memperanakkan Yesus gitu, karena Yesus itu lahir bukan dari hubungan intim antara si Iya. Yusuf dan Maria gitu bang. Itu gimana bang? Ada penjelasan ini? Oh, Atau gini, biar lebih paham lagi ya bang, misalnya gini, ada orang Batak nih, warga Sinaga, ya kan, dia tunangan sama ceweknya, cuman tiba-tiba ceweknya ini kan udah hamil, terus lahirlah seorang anak, berarti kan harusnya anaknya ini nggak bisa dicatat sebagai silsilahnya Sinaga atau marga Batak itu kan, karena itu bukan anaknya dia. Nah itu kenapa kok Yesus ini disebut anak Daud, padahal Yusufnya nggak berhubungan badan nih sama si Maria gitu bang. ya, saya ngerti maksudnya. Jadi kalau ditarik dari ya. Jadi kalau ditarik dari silsilah keturunan, itu orang Yahudi, keluarga Yahudi itu harus mempunyai daftar keturunannya. Nah, Yesus kan diakui sebagai anaknya Yusuf, gitu kan, walaupun bukan secara jasmani, tidak ada hubungan seksualnya. Tapi karena ditarik dari segi tadi yang dibilang ada dari keturunan Daud, maka akan lahirlah sang Mesias. Nah, ini Yusuf ini kan keturunan Daud. Nah, Yesus lahir di tengah-tengah keturunan Daud, walaupun bukan secara jasmani. Nah, dan mereka itu harus ada keturunannya, ada silsilahnya, keturunannya harus tertulis gitu dalam keturunannya. Makanya kalau ditarik ulur, Yesus ya keturunan Daud karena dari Yusuf gitu. Kenapa bukan perempuan? Kenapa harus laki-laki? Ya memang begitu. Keturunan itu dinilai dari kaum Adam, laki-lakinya, bukan kaum Pak perempuan. Christian, masalahnya kan Yesus itu bukan anaknya Yusuf. Ya nggak bisa dong. Ya, secara jasmani memang nggak itu. Coba saya kasih contoh ya. Saya anak angkat, saya punya anak angkat gitu kan, dan ditanya, anak ini anak siapa? Walaupun bukan secara jasmani ada hubungan seksual dengan anak ini ibunya, tapi saya angkat dia menjadi anak saya. Secara hukum dia jadi anak saya. Berarti Itu dari anak saya ini. Berarti dalam pandangan Kristen ya. Iya, iya. Karena kalau dalam pandangan Islam, saya anak angkat, nggak bisa, binnya harus bin bapaknya. Nggak bisa diiniin, harus bin bapaknya, sekalipun anak angkat. Makanya walaupun dimainkan ke pengadilan, cuman hak wali yang dipindahkan. Kalau perempuan, misalnya saya ngangkat anak orang, terus walinya si bapaknya itu memindahkan ke suami saya. Saya sudah memberikan hak walinya ke Anda gitu, sebagai orang tua angkat. Tapi binnya tetap harus pakai bapaknya, gitu. Iya. Jadi kalau kita sudah angkat anak, kita juga anak ini yang saya angkat ini harus pakai nama saya juga, gitu. Dan ketika pakai nama saya juga dan sudah resmi secara hukum, ketika ada penelitian biodatanya, dia akan masuk keturunan saya, gitu. Kira-kira seperti itu. Oke. Halo, selamat sore Mbak Okta. Ya, assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam. Ya, apa yang mau di... Waalaikumsalam. Tapi di sini ada unsur pemaksaan bang, karena Ya, maaf ya, saya maaf. kan dari Muslim. Mbak Okta suaranya pelan kali. Saya dari Muslim. Saya mau nanya sama Pak Christian ya. Ya. Ya, Apakah silakan. benar di ajaran kasih itu ibarat kata membenci agama lain dan menghina agama lain tuh hukumnya gimana ya di ajaran kasih? Jadi gini, dalam kekristenan kasih itu kan identik dengan pengorbanan.
Dasarnya gini, kalau ada orang yang menghina kita nggak perlu balas mereka gitu loh. Saya kasih contoh dalam ayat di dalam kekristenan. Nah, kalau dia menghina nabi kita gitu loh, seperti kiamat tadi itu. Jangan. Aduh, Mbak, saya turunin, jangan bahas itu. Saya turunin, Mbak. Jangan bahas Nggak itu. bertanya, biar aja, biar Enggak, bertanya. nanti enggak. Bang Juma udah bilang waktu udah diumumkan kemarin, jangan bahas kiamat. Itu Bang Juma yang ngomong. Bahkan kiamat pun tidak boleh naik ke room ini. Seharusnya dia jangan bawa nama kiamat tadinya. Siapa kiamatnya? Ada, cari aja di room sebelah. Jadi dari tadi seharian si kiamat tuh menghina Bang Juma dan katanya bundanya Nabi Muhammad di roomnya si Ken. Dan Bang Juma sudah umumkan kemarin jangan pernah lagi menaikkan si kiamat di room ini, bahkan membahas namanya. Gitu. Saya kira tadi dah. Dan itu kalau Mbak mau menanya itu, kalau Pak Christian membuka room live, tanya langsung, ya. Jadi kesimpulannya si kiamat ini adalah pemuja setan, Mbak. Oh iya. Bang Erik. Kalau dia pemuja Tuhan, kalau dia pemuja Tuhan yang benar, gak seperti itu akhlaknya. Nah, berarti dia ada yang salah, ada yang korslet di otaknya. Berarti apa? Dia memuja Tuhan yang salah, memuja setan itu. Jadi tolong ya. Dan itu makanya saya menghargai Bang Juma masalahnya di sini. Bang Juma sudah mengatakan jangan pernah naik ke kiamat dan membahas dia. Biarkan saja dia seperti itu. Ya. Jadi kita ini, aku jawab ya. Jadi Pak Christian ya, kalau kita bilang jangan salahkan agama, tapi oknum ya Pak Christian ya. Jadi sebenarnya dalam Kristen orangnya Pak Christian pun itu mengajarkan kasih yang sebenarnya, tapi oknumnya yang memang ya kayak gitulah kita bilang. Tolong jangan bahas itu di room saya ya. Iya, tapi Mbak jangan bahas itu, Mbak, jangan bahas dia. Nanti saya kena peringatan masalahnya. Silakan Ustadz Alif, Bang Erik tadi mau ngomong apa? Oh Pak, ini lagi ngurus anaknya bentar. Bang Erik tadi. Jadi tentang kiamat ini ya teman-teman, maaf kalau saya sedikit menyinggungnya. Dia adalah seorang apologet yang sangat membenci kepada Islam. Ya, sangat benci. Bencinya akut. Jadi ya sedikit ya dari Al-Quran ini saya bawa sedikit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi huwal huda wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'dal ladzi ja'aka minal ilm ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Mereka ini ya, kata Allah di dalam Al-Quran, orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu Muhammad SAW sebelum engkau mengikuti agama mereka gitu. Jadi mereka memang segala memancing kita ini untuk masuk ke roomnya, membalas hujatannya, lalu kita membalas hujatannya kan dengan cara caci maki. Itu dengan walaupun kita tidak bentar, apa ya? Bang Eri, bentar Pak Christian nanti kena permanen Pak Christian. Ada anak kecil kena permanen nanti. Oke, lanjut Bang Eri. Dengan walaupun kita tidak menjadi murtad gara-gara itu, tapi kita gara-gara dia kita sehingga kita saling hujat situ. Nah, itu sudah sama halnya kita keluar dari Islam. Kita sudah mengikuti ajarannya gitu. Mereka tidak akan senang gitu sebelum kita mengikuti ajaran agama mereka. Itu kata Allah di surah Al-Baqarah 120 gitu. Ya biarkan saja, kalau kita tidak mau keluar dari akidah kita, ya biarkan saja dia begitu. Ya mudah-mudahan dia matinya sengsara gitu aja. Doakan aja matinya bagus, parah-parah gitu aja. Dia sengaja. Silakan, dia sengaja gitu supaya namanya dibahas. Makanya gak usah bahas di sini. Dia tuh sengaja. Jadi membahas supaya kita bahas dia. Jangan udahlah. Yang lain. Ayo yang lain Bang. Nah, ya, terkait dengan kalau lagi puasa gini, jangan maulah diajak dipancing emosi. Ya jadi gitu, mendingan tinggalin aja, biarin aja dia monolog udah. Iya, makanya Selesai Ustadz Alif, si Mbak tadi langsung saya turunin. Karena apa? Karena memang dia sengaja supaya nama dia dibawa-bawa. Nanti dia bikin fiti sengaja, udah aku usah bahas. Sengaja.
Ya, apalagi Iya, sekarang udah cukup. kedoknya sudah terbongkar. Kedoknya sudah terbongkar dia itu. Katanya udah cukup. Diterusin terus. Iya. Astagfirullah. Ya, Ustaz Arif yang lain, Bang. yang lain. Tadi Bang Eri mau nanggapin omongan Pak Christian nih ya, cepetan. Ya, siap, Anak siap. Medan kan tenggol dikit batok langsung. Iya, anak Medan senggol Enggak, dikit Bang. bacok Terkait dengan silsilah tadi, Bang. Seolah-olah emang ada pemaksaan bahwasanya Yesus ini harus memiliki sanad itu dari keturunan seorang raja. Tapi ternyata tidak, Bang, gitu. Karena dari nubuatan-nubuatan dari kitab-kitab Nefiim, terus kitabnya Musa, kan ada sering dikatakan nubuatan tentang Yesus, bahwasanya akan berasal dari keturunan seorang raja, akan lahir seorang begini-begini, kan begitu. Tetapi kalau dipaksakan ternyata tetap juga nggak bisa dipaksakan, Bang. Kelihatan loh, Bang, itu ujung-ujungnya. Silakan, Bang Kris. Ya, memang kalau terlihatnya seakan-akan dipaksakan. Seakan-akan dipaksakan karena secara lahiriah tidak ada seperti itu kan. Tapi kembali lagi, Sang Mesias ini harus hadir dan tanpa ada hubungan seksual. Nah, dia harus hadir tanpa ada hubungan seksual itu di tengah-tengah keluarga yang keturunan Daud. Karena dari situlah yang dijanjikannya, Mesias itu harus ada. Ya, jadi terpilihlah ini Bunda Maria, perawan Maria kan. Dan ternyata waktu itu perawan Maria ini memang mau menikah sama Yusuf gitu. Memang harus hadir, Sang Mesias ini harus hadir melalui keturunan Raja Daud gitu. Kalau bukan melalui keturunan Raja Daud, kelahirannya, maka dia tidak dianggap Mesias. Bukan yang dinubuatkan, berarti bukan dia gitu. Memang secara logika dipaksakan sih, tetapi kalau buat saya, sama tadi contohnya, kalau saya juga punya angkat anak, saya kasih masuk namanya dia pakai nama keluarga saya, jadi secara resmi dia tetap akan terdaftar sebagai keturunan dari saya. Walaupun secara lahiriah tidak, tapi biodatanya itu tetap akan terpampang dari keluarga saya. Begitupun Yesus dari keluarga keturunan Raja Daud karena ada Yusuf yang keturunannya dari situ. Atau Pak Christian, maaf tadi aku ketiduran sebentar. Aku jadi gak dengar itu Pak Christian bahas masalah si Masahak mengatakan Tuhannya dua. Ada dua orang itu gimana? Jadi tadi teman-teman juga udah dengar kok, saya bilang begini, di dalam kekristenan tidak ada yang bilang Tuhan itu dua, Tuhan itu satu. Nah, terus kalau Bapak mengaku Kristen, Bapak tuh harusnya mengimani bahwa Tuhan itu satu, bukan dua. Kalau Bapak menarasikan Tuhan itu dua, berarti saya coba bilang kepada Bapaknya, berarti coba Bapak cek lagi mana ada ayatnya nggak yang bilang Tuhan itu dua di Alkitab, di Bible gitu. Ternyata sama kan gini Pak Christian, sama dengan orang Pak Christian mengatakan Tritunggal. Mungkin dia mengatakan dua tunggal. Nah, sementara Tritunggal juga tidak ada dalam Alkitab dan dia mengatakan dua tunggal. Itu gimana? Tutunggal berarti ya, tutunggal. Bukan, dia lebih fatal lagi tadi, Kak. Dia bilang dia lebih fatal, jauh banget fatal. Oh, dia lebih fatal ya. Jadi dia bilang biologi. itu, Makanya tadi Bang Juma pun terdiam. Iya, nauzubillah bijalik gitu. dia bilang itu Adam itu ada lahir dari secara biologis, keturunan biologis. Sedangkan Bible menjelaskan Adam tidak lahir secara biologis, keturunan biologis. Dan dia bilang itu ada ayat juga yang dia mengutip bahwa baiklah kita membuat itu manusia menurut gambar dan rupa kita. Apa gambar dan rupa kita? Mukanya katanya sama gitu. Saya bilang bukan seperti itu, dan itu sudah mengarang ria sih. Saya bilang jangankan Bang Zuma, saya pun akan mengkritik Anda karena kalau Anda berasumsi, setidaknya asumsi Anda itu harus dalam konteks kekristenan gitu. Sedangkan ini sudah asumsi kan, tapi asumsi Anda ternyata jauh dari kekristenan, apalagi nanti teman-teman yang muslim gitu. Tapi kalau teman-teman yang ya, kalau kami kan Pak Christian, cobalah kami 10 Islam, bahkan 100 Islam, kalau ditanya Tuhanan jawabnya satu. Tapi kan di Kristen tengok itu kan, berbeda, ada yang mengatakan ini, ada yang mengatakan itu, ada yang Tritunggal, ada Trinitas ya kan. Ini baru aku dengar Tutunggal, itu gimana ceritanya Tutunggal kan. Jadi makin kesini makin ngawur gitu. Kalau saya sih ditanya Tuhannya ada berapa, saya satu. Konsep Tritunggal itu hanya konsepnya aja, tetapi pemaknaannya kita itu Tuhan itu tetap satu gitu. Makanya
Saya paling menentang kalau ada yang bilang begini, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Oh, berarti Tuhannya 3 dong. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. 3 dong. Enggak, saya nggak harus. Kalau begitu 3. Jadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu cuma konsepnya aja kita mengerti tentang ketuhanan. Tetapi kalau ditanya Tuhannya berapa, ya 1 tetap Tuhannya. Tapi gini Pak Christian, kan masalah Tuhan itu nggak bisa pakai konsep-konsep. Ya, karena sudah masuk, saya harus akui, sudah masuk dalam doktrin dan dogma gereja. Berarti Bapak secara langsung, secara tidak langsung Bapak mengatakan Bapak juga mendoktrin jemaat-jemaat Bapak. Begini, setiap gereja, saya bilang sama teman-teman saya kekristenan, setiap orang yang mengaku Kristen, baik itu Katolik atau Kristen Protestan, dasarnya harus satu. Dasarnya harus satu, mengimani bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Kalau dasar kita ini udah sama, lain daripada itu nggak masalah kita berbeda. Yang penting dasar ini kita sama. Sama seperti kita bangun rumah. Bangun rumah itu kan fondasinya tuh harus kuat. Apa dasarnya? Harus ada batu-batu di situ, bukan pasir. Kalau batu ada dasarnya sudah sama, terserah rumahnya mau warna apa, dicat warna apa. Yang penting dasarnya itu sama, gitu. Lalu bagaimana dengan kitab-kitab Anda mengatakan Yesus itu utusan? Oh, kalau saya ditanya, ada yang bilang begini kan, manusia 100%, Tuhan 100%. Ya, Saya nggak pakai bahasa seperti itu. Jadinya nanti akan 200 jadinya, 100% di Tuhan, kemanusiaannya, 100% di keilahiannya. Kalau saya nggak, saya pakai bahasa sepenuhnya atau seutuhnya dia manusia, dan seutuhnya dia Tuhan. Kalau dalam membahas tentang utusan, dia masuk dalam kategori seutuhnya manusia, kemanusiaan Yesus. Tapi kalau ketika membahas tentang keilahiannya, dia juga seutuhnya Tuhan. Saya akan bahas, lihat dari posisi seutuhnya Tuhan itu apa. Gitu. Gitu ya. Jadi karena kalau saya bilang begini, Yesus itu adalah Tuhan, terus saya mau bilang langsung bilang begitu, nggak akan masuk, nanti akan bentrok sama ayat-ayat yang bilang Yesus itu utusan. Nah, banyak teman-teman kekristenan yang nggak mau jujur gitu, bilang bahwa Yesus itu bukan utusan, malah diputar balikan. Tapi sebenarnya memang Alkitab sudah bilang Yesus itu utusan dari sisi kemanusiaannya, gitu. Tetapi dari sisi ketuhanannya, dia juga punya keilahiannya, gitu. Jadi itu Bapak bilang mereka tidak jujur, bukan karena otaknya gak nyampe ya? Bisa. Ada 2. Mereka nggak jujur atau otaknya nggak nyampe. Ya, bisa 2. Karena kan susah. Ya. Sedangkan Bapak sendiri aja mengakui bahwa di umat-umat Bapak, di Kristen-Kristen itu, ya tidak sama dengan Bapak, tidak sependapat, tidak seprinsip kan? Dan mereka juga berbeda-beda. Nah, Bapak aja bisa bingung di situ, apalagi kami yang Muslim kan? Iya, karena memang dalam kekristenan nggak semua Kristen mengerti tentang konsep Tritunggal gitu. Jadi ketika ditanya, mereka akan bilang, oh yang dimaksud itu Yesus utusan itu seperti ini. Tapi ternyata yang dimaksud Yesus itu utusan dalam sisi kemanusiaannya. Kalau diambil dalam sisi kemanusiaannya, ya jelas dia itu utusan. Yesus cuma datang hanya melakukan kehendak Bapa di sorga. Gitu. Tapi Bapak sadar gak sih pelajaran-pelajaran doktrin seperti ini kalau kita kajarin ke anak-anak dia gak bakalan mengerti loh. Sadar gak sih? Saya sadar karena saya pun pernah melewati itu waktu belajar sekolah itu. minggu ya, kita bilang sekolah minggu kan, kita yang liturgi ya kan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, amin gitu kan. Nah itu sadar gak? Saya juga dulu gak ngerti, tapi saya karena doktrin itu tadi, oke lah saya ikutin, saya ke gereja aja karena doktrin itu tadi. Tapi pada dasarnya saya bingung dengan itunya. Nah Bapak sadar gak di situ? Waktu dulu saya masih Kristen KTP, artinya KTP-nya Kristen, tetapi pemikirannya, ya. Waktu pas saya baru-baru mau belajar, bingung juga. Wah, saya bilang nggak match, nggak masuk di akal. Masa Tuhan begini. Tetapi ketika saya belajar untuk mengimaninya, baru habis itu, oh ternyata begini, gitu. Maksudnya dan tujuan ayat ini, gitu.
Itu kan kalau kita itu biasanya berpikirnya tuh di usia 17-18. Nah, di saat kita anak-anak dan remaja itu kita ngikutin. Tapi begini Pak, ini kan Ya. Pak Christian menyadari sendiri. Di luar sana kan banyak juga pendeta, bapak-bapak gereja tidak menyadari akan doktrin-doktrin itu. Dan mereka akan tetap mengatakan hal-hal yang seperti gini Pak ya. Di gereja itu kan kita nih kalau ngomong katanya comot-comot ayat. Di gereja juga comot-comot ayat loh. Betul tidak? Betul tidak kan? Tergantung dari oknumnya. Ya makanya. Jadi kan kita nih sebab kalau ngomong kalian comot-comot ayat katanya ya kan typing. Sementara di dalam gereja pun comot-comot ayat, 1 ayat, 2 ayat. Tidak ada gereja menceritakan korbannya 1 peringkop. Benar tidak Pak Christian? Ada. Kalau saya, belum di gereja, Saya belum saya di nemui. gereja Ada dong, Mbak, ada. ada. Saya belum Saya di- nemui 1 peringkop, belum nemui. Datang loh Ada. Mbak BP di tempat saya. Oh, itu Pak Christian berarti ya. Biasanya Pendeta itu tuh 1 kadang ayat, 2 menjelaskan satu ayat ya. perikop. Ya. 1 Jadi- ayat, 2 ayat. Itu kebanyakan gereja 1 ayat, 2 ayat. Nah, tidak ada 1 kejadian 1 sampai kejadian 30 nggak ada. Itu cuma 2 ayat aja. Karena apa? Nanti pulangnya jam berapa? Apalagi ibadah sekarang itu 1 hari bisa 5 kali. Jadi dia memakan waktu cuma 3 jam apa 2 jam kan? Jadi Ja- begini, yang dimaksudkan dengan dia bahas 1 ayat, 2 ayat itu dia ingin mengambil garis besarnya aja. Tapi kalau biasanya kalau umpama dia mau menjelaskan historinya, dia pasti akan mengambil 1 perikop dulu gitu. Kalau dia hanya menyinggung tentang garis besarnya biasanya cuma satu ayat atau 2 ayat. Tetapi kalau ada beberapa hamba Tuhan yang sebelum dia mengambil garis besarnya, dia pasti akan baca 1 perikop. Untuk kenapa dia baca 1 perikop? Biasa untuk mengambil historinya dari khotbahnya, begitu. Enggak, maksudnya kakak tadi ini 1 perikop atau 1 kitab? Soalnya kakak bilang tadi kejadian 1 sampai kejadian 30. Iya, itu Ya, kan kalau 1 kejadian- perikop. Itu 1 1 perikop. perikop. Itu Satu namanya perikop 1 itu kalau di perikop. Alkitab, 1 kitab atau 1 perikop? Kalau 1 perikop itu misalnya kayak yang tadi dibacakan Bang Juma, Yesus dan hamba Tuhan itu perikopnya Kak. Satu Oh, pasal, beda. satu pasal Kalau yang maksudnya. Kalau yang kakak bilang kejadian 1 sampai kejadian 30 berarti 1 kitab dong, itu kitab kejadian. Ya itu Enggak, maksudnya itu, maksudnya Ibu BP 1 pasal. 1 pasal itu kan terdiri dari beberapa ayat. ya udah 10 ayat lah kita bilang ya. Kejadian Ya. 1 sampai kejadian 10 kan itu. Itu kan jarang sekali gereja mengajarkan segitu. Biasanya kan dia cuma 2 ayat gitu, 3 Enggak, Pak, ayat serius. gitu. Gereja aku 1 perikop gitu. Misalkan minggu ini dia bahasnya tentang Yesus dan hukum Taurat gitu. Nah, nanti dijelasin sama dia gitu. Nanti minggu depan misalnya kayak hari Christmas itu 1 perikop tentang kelahiran itu. Gitu. Jarang sekali pendeta khotbah pakai misalnya Matius 5 gitu, itu aja yang dijelasin dia enggak. Nah, Itu mungkin di gereja Anda saat ini ya. Setahu saya di gereja saya dulu itu 1 ayat, 2 ayat. Itu setahu saya. Itu. Tidak ada, Gereja mana, tidak Bu? ada yang sampai 10 ayat, tidak ada. Mau apapun itu gerejanya. Itu ayat 2 ayat. Misalnya 1 Kejadian 1 cuma sampai 1 Kejadian 1 ayat 1 sampai 2. Udah selesai. Nggak ada lagi. Karena dia lebih banyak bernyanyi. Lebih banyak berdoa. Karena masuknya kita udah memuji Tuhan, baru kita ceramah, memuji Tuhan lagi, itu kebanyakannya bernyanyi. Itu setahu saya. harusnya kakak ke gereja loh. Nah, sekarang saya tanya Pak Christian, itu benar gak saya bilang itu? Apanya? Maaf, saya lihat anak saya. Enggak. Yang mana? Kalau saya itu setahu saya gereja dulu itu cuma membaca 1 Kejadian 1 sampai ke 2. Dan tidak ada yang seperti yang kalian katakan itu. Itu kebanyakan gereja dulu seperti itu. Jadi dia kebanyakan memuji Tuhan, bernyanyi. Kalau untuk berpidato, berkhotbah itu cuma 2 ayat sampai 3 ayat udah selesai. Nggak ada yang sampai 10 ayat, nggak ada. Gereja apa sekte itu? Gereja mungkin itu tergantung denom gerejanya, Bu. Atau komsel. Dan tergantung pemimpin umatnya. Kalau Iya. memang biasa gereja-gereja dulu yang masih pakai gaya dulu, cara itunya seperti itu memang. Ya, cuma tadi Ada kata beberapa. Olan tidak ada katanya. Jangan ada bahasa tidak ada. Justru kamu yang baru tahu.
Ada, bahkan banyak, bukan tidak ada ya Olan ya. Saya ingatkan sekali lagi, bukan tidak ada, tapi ada, bahkan banyak, gitu. Gereja-gereja. Gaya gereja old yang tua-tua itu banyak seperti itu. Tapi mereka sekarang sudah pada update, Bunda BP, sudah pada update dan sudah tidak seperti yang dulu. Oke. Ya salah Kalau satunya, mau datang saja ke tempat saya. kayak salah satunya gereja Pak Christian lah ya, yang benar-benar mengajarkan satu peringkop ya, satu pasal ya. Dan Iya. memang seharusnya seperti itu ya. Gereja aku juga Kak. Kalau mau sekali main lah. Enggak, ngapain saya main jauh kali. Jadi gimana kalau seandainya satu perikop itu Yeskiel itu dibaca? Ayo. Iya. Biasanya dia baca terus ntar dijelasin sama pendetanya. Tetap dibaca juga itu berarti. Jadi kan Satu kitab lah Bang. Ya, satu kitab kita ibadah cuma 2 jam, satu kitab bahas ngantuk kan. satu pasal, bukan Biasanya satu itu paling kitab. banyak satu pasal atau biasanya satu perikop. Kan di Alkitab itu kan ada tutup judul itu. Misalkan perikop itu ayat 1 sampai 15 itu judulnya apa, perikopnya itu biasanya pendeta-pendeta itu Apa? yang jelasin. Tapi kalau misalnya satu kitab Yeskiel, awak udah makan siang dulu lah baru ini kan. Aku izin salam kenal juga dong nyapa Bang Christian dan semua. Ya, salam kenal Bang ya. Assalamualaikum. Iya, Ustaz saya Nah. Olan. Salam Ya, kenal. siap, Bang Olan, tadi kan kita udah sempat diskusi juga sambil nunggu Bang Juma lagi mungkin. Iya, tadi Kalau diskusi boleh kita tahu yang nih. awal udah dijawab Bang Christian Pak sama ke Bang siapa ini Bang Cinta Salawat tentang silsilah tadi dijawab Bang Christian. Oke, baik. Soalnya Sebenarnya Bang tadi saya Christian maaf. nggak berani jawab. Ya, halo. Ya sayangnya tadi saya tinggal juga ya karena ke sebelah jalan-jalan. Enggak, maaf ya kalau betul tadi kan sempat menyimak juga sedikit bahwa coraknya gimana bahwa kalau ditanya nih, saya Ya. mungkin dapat sedikit gambaran sebelum nanti ke lebih pahamnya kemana arahnya bahwa sebenarnya tadi kan mengatakan bahwa Tuhan itu satu. Kalau ditanya Tuhanmu berapa? Satu kan gitu jawabannya ya. Nah, Iya. satu itu sebenarnya siapa yang satu itu? Kalau boleh saya tahu sebutkan nih. Allah. Kalau dalam bahasa itunya Yahweh. Jadi Tuhan yang satu itu adalah Allah ya. Ya. Kalau Tapi Yesus sebelum- sebagai apa, Bang? Kalau dalam sisi kemanusiaannya ada dua kan tadi saya bilang, saya jelaskan seutuhnya manusia, seutuhnya ketuhanan ada dari sisinya. Nah, mau ditanya yang mana? Kalau ditanya utusan, ya betul, dilihat dari sisi kemanusiaannya. Pas saya maju pas ada Nasar terus ini cocok. Oh, Tadi pas ada Nuhur. iya nggak apa-apa. Enggak, mungkin akan menarik kalau memang ada dibagi dua, ada sisi kemanusiaan dan sisi ketuhanan ya. Ketika dikatakan Ya. bahwa sisi kemanusiaan seutuhnya manusia, sementara kawan Kristen sering menjelaskan bahwa yang namanya manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan rohnya. Betul ya? Oh, saya ngerti itu, saya ngerti. Berarti Yesus seutuhnya manusia adalah tubuh, jiwa, dan rohnya adalah sebagai manusia. Betulkah demikian? Kalau tubuhnya ya, tubuhnya tubuh manusiawinya, kemanusiaan Yesus. Berarti bukan seutuhnya manusia kalau gitu. Enggak, jadi gini, dia harus melakukan kehendak Bapa, harus seutuhnya manusia. Karena pada saat itu posisinya dia sebagai utusan. Bapa ini yang mengutus dia. Jadi dia harus mensejajarkan dirinya sebagai seutuhnya manusia. Ketika masuk dalam konteks utusan, dia harus sejajar dengan seutuhnya manusia. Tetapi ada ayat juga yang menceritakan, loh, ayat di sini kayaknya menceritakan bahwa Yesus itu bukan cuma sekedar manusia biasa, tapi juga dia bisa dikatakan Tuhan loh. Kalau ada yang bilang begini, bahwa mujizat-mujizat yang Yesus lakukan itu, Yesus berdoa dulu. Ya kan? Tapi ada satu mujizat yang Yesus nggak perlu berdoa dulu dan langsung dia lakukan. Kalau mungkin berdoa orang yang mati, bangkitkan orang mati, di situ kan ada Yesus berdoa dulu. Terus memberi makan beberapa ribu orang, Yesus berdoa dulu sambil mengucap syukur. Tapi ada satu yang saya lihat dari sisi ketuhanannya Yesus, bahwa dia nggak perlu berdoa dulu dan dia langsung melakukan itu tanpa meminta, memanjatkan doa kepada Bapa. Satu, ketika dia meredakan badai. Ketika murid-murid sedang tertidur di atas kapal,
Yesus nggak perlu mengucap syukur atau berdoa minta lagi sama seperti mujizat-mujizatnya yang sebelumnya. Dia berdiri dan langsung meredahkan badai itu tanpa berdoa. Nah dari situ siapa manusia yang bisa meredahkan badai itu tanpa berdoa, tanpa meminta kepada Tuhan, gitu. Berarti apa tahu di dalam hatinya Yesus bahwa dia tidak berdoa. Tapi udah mulai agak jauh ya. Saya coba tetap terfokus. Maaf, saya coba sedikit kembali karena itu kalau masalah perkara-perkara mujizat. Kalau berbicara hati kan Pak, kita tidak bisa mengetahui kan. Tapi kalau berbicara dalil itu ada. Gitu. Yang bahwa Yesus meredahkan angin ribut tanpa berdoa, tanpa menaikkan ucapan syukur, dia langsung meredahkan, itu ada. Tapi kalau mujizat-mujizat sebelumnya kan, dia berdoa dulu, membangkitkan orang mati, yang sudah mati dia harus berdoa dulu, mengucap syukur dulu. Nah, jadi statement-statement itu seakan-akan Yesus berdoa dan doanya didengar oleh Tuhan. Tetapi kalau yang meredahkan angin ribut ini, dia nggak perlu berdoa. Nah, itulah yang saya lihat dari sisi ketuhanannya. Yang satu ini nggak bisa dibantah. Tidak ada satu orang pun manusia tanpa perintah, tanpa meminta, langsung bisa meredahkan badai. Itu. Tapi kan tetap ini Bang, apa yang diperbuat oleh Yesus kalau melihat apa yang dengan diucapkannya, aku berbuat sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Bapa kepadaku, karena dia tidak punya kehendak sama sekali. Kan gitu. Misal di Yohanes 5:30 kan. Bukan kehendak dia. Artinya pada prinsipnya yang mengendalikan itu bukan Yesus, tetapi Bapa. Karena kehendak Bapa lah yang bekerja, kan gitu. Tapi sebenarnya ini udah mulai agak bergeser sih ya dari poin yang tadi saya tanyakan. Karena poin yang tadi adalah bagaimana ketika saya, makanya gini, kalau saya tadi sempat cukup terpana dengan jawaban Abang ketika saya tanya berapa Tuhannya Bang Christian. Satu, siapa Allah? Oh baik, berarti sangat indah gitu ya. Paling tidak ketika saya merujuk misal kepada ayat Al-Quran, ud'u ila kalimatin sawa gitu, ajaklah mereka kepada kalimat yang sama, bahwa bainana wa bainakum kan gitu, antara kami dan kamu, bahwa Tuhan itu satu, selesai perkara. Namun ketika menanyakan tentang posisi Yesus, ternyata ada tanda kutip lagi penjelasannya. Ketika posisi Yesus itu ternyata diyakini sebagai Tuhan juga ya Bang ya. Kan gitu penjelasan Abang tadi kan, bahwa Yesus juga sebagai Tuhan. Berarti Yesus ini pribadi kedua dari pribadi pertama, yaitu Allah Bapa, bener nggak? Saya lebih suka nggak pakai Allah Bapa. Kalau mau bilang Bapa, Bapa aja gitu. Karena kalau mau bilang Allah Bapa, ada Allah Anak, ada Allah Roh Kudus. Nanti 3 jadinya. Kan narasi kita, logika kita pasti langsung berjalan. Oh 3 dong. Gitu. Apakah Bapa padanannya dengan Allah maksudnya? Sudah mau merujuk masuk jauh nih pembahasannya. Jadi tapi garis besarnya gini. Bapa dengan Allah itu sama atau tidak? Bapa sebelum masuk ke Allah ya. Makanya teman-teman Kristen itu jangan langsung bilang ke Allah gitu. Karena kalau langsung bilang ke Allah nanti akan sinkron dengan beberapa kitab gitu. Yang tertulis di kitab. Ada ayat-ayat yang, tapi kalau kita mau sejajarkan dengan itu, sebentar anak saya. Ya, Dek. Oke. Halo. Ya, saya hargai open cam gak enak dari tadi. Iya. Ustadz Alif jangan on cam dong, Ustadz Ali jangan on cam, nanti kameraku rusak. Waduh. Wah. Tapi ya udah deh. Tapi sadar gak Pak Christian? Kalau Pak Christian ngomong seperti itu tahu nggak yang tadi Pak Christian bilang Allah Bapa, Allah Anak, itu hampir banyak kita bilang ya. Banyak Kristen mengatakan seperti itu loh. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Makanya saya mengkritisi ini karena hostnya sentimen banget ya, giliran saya bilang kameranya rusak. Ini Bang Christian dari tadi aman aja. Udahlah lanjut. Udah Ustadz Ali udah lanjut. On cam udah, masalahnya nanti banyak penggemar Ustadz Alif. Ya jadi saya nggak mau bilang Allah Bapa. Karena gini, kan kita pun pakai logika kan, dan mereka yang bilang-bilang seperti itu mungkin belum belajar gitu, atau mungkin nggak ngerti dengan baik gitu. Karena kalau dibilang begitu, otak ini langsung berjalan. Saya pun sebenarnya pertamanya seperti itu juga. Tapi setelah saya belajar, oh enggak, kalau mau bilang Bapa, bilang aja Bapa. Kalau mau bilang Yesus, bilang saja Yesus gitu.
Tidak perlu mau bilang Allah Bapa, Allah Anak atau Allah Roh Kudus gitu. Oke, bentar Pak Christian. Ustadz Alif ini terlalu tampan, jadi nanti kameraku rusak. Tapi kalau aku lihat tadi wajah Ustadz Alif mirip ini loh. Mirip suaminya itu yang ketangkap narkoba, siapa? Siapa tuh? Suaminya siapa itu? Artis yang ketangkap narkoba, siapa sih? Yang baru-baru ini, Tahu siapa? alap. Iya bener, mirip loh Ustadz. Cuman bedanya dia gemuk, Pak Ustadz enggak gitu. Makanya saya bilang nanti kamera saya rusak, soalnya Ustadz terlalu tampan. Mata saya pun silau Ustadz, oke? Ini apa baterai HP saya ini sudah mau lowbat nih. Sambil dicas Pak Christian, sambil dicas. Oke, lanjut Ya. Ustadz Alif, lanjut. Oke, saya tutup dulu camnya. Baterai Ya. kalau mati berarti baterai apa HP saya sudah mati ya. Soalnya tinggal 4% ini. Iya Pak Christian. Sambil Ya, cas nanti lah. lanjut lagi. Saya Oh, saya Amar mute dulu, Joni, silakan iya, jelaskan iya. ya 2-3 menit. Ya. Bentar Ya, Ustadz Ali bentar. Iya mirip Amar Joni, Ustadz Alif. Sambil Abang cas Ade aja ya lah, Ustadz. Christian. Ustadz. Ustadz Alif, Abang Ade ya, Amar Iya Joni iya ya. iya. Abang Ade ya. Aku udah berapa puluh tahun nggak pernah denger info-info TV, nggak pernah tahu lagi aku. Mirip Amar Joni. Bang Baim kurang asem katanya Ustadz mirip Sambo. Ih, bukan aku ya Bang Baim. Ih, ya Allah jahat banget lu Bang Baim. Ih, bukan aku Ustadz. Oke, lanjut. Nanti ini kalau ada yang mau naik aja. Saya turun dulu cas HP dulu. Karena kalau mau sambil charge, saya kan harus pakai headset. Nanti biasa kejadiannya katanya kalau charge pakai headset itu kadang suka meledak dan nggak bagus buat handphone. Pak Christian sadar nggak kenapa kami yang para Ya. Muslim ini agak membingungkan dengan jawaban-jawaban Kristen. Bahkan Pak Christian sendiri aja bingung kan jawabannya. Sebenarnya kalau saya sih sudah ngerti, nggak bingung. Cuma mungkin ada kadang-kadang teman Kristen yang mungkin ngertinya setengah-setengah. Baru bisa dua, mereka sudah ngerti atau memang nggak tahu. Karena kalau mereka nggak mau bilang Yesus itu utusan, berarti mereka belum mengerti atau mereka nggak mau tahu gitu, nggak mau mengakui. Tetapi kalau dibilangkan lihat dari sisi mana kita jelaskan, dari sisi kemanusiaannya, ya itu jelas banget kok. Kalau dari sisi kemanusiaannya, Yesus itu utusan. Oke, Ustadz Alif ada yang mau ditanggapi? Tinggal 1% nih. Walah. Oke. Lagi adzan dikit lagi nanggung. Ya Ustadz Alif itu Bang Baim katanya Ustadz mirip Sambo. Ih geri banget dia ya. Kayaknya punya masalah pribadi dia sama Ustadz Alif. Ih kalau aku tuh Ustadz ceramahin dia. Ada di bawah tuh Bang Baim. Katanya mirip Sambo. Padahal aku bilang mirip Adzan Amar tampi, Joni. Lamburu ajan. Bang Erik. Kompor. Aku gak kompor, aku kasih tahu. Yang Kristen yang mau naik typing dulu di bawah Waduh. agamanya Itu Kristen. lah. Mana Bang Kristiannya? Aku open cam karena dari Baterainya tadi. lobek tuh ada itu Bang, ada Olan Pak ada. Ustadz Tadi lagi adzan. yang Kristen Iya. typing di bawah agamanya Kristen, saya naikin agama Kristen aja ya. Bang Juma mirip aku, pede kali. Karena kalau udah membahas di sini memang kita perlu menyiapkan beberapa terapi kalau udah tema ini. Ayo Bang Olan aja nerusin gimana yang tadi dibahas. Maksudnya kemana nih arahnya? Tadi nangkap nggak apa yang dibahas oleh Bang Christian? Iya, sepakat sama dia. Sepakat. Alah, Bahwa Bang Tuhan Olan ini itu hanya satu. sepakat mulu. Cemplon. Lah iyalah, kecuali tadi ada yang bilang Tuhan itu dua, kan saya langsung nyerocos. Itu bukan pendapat Oke. saya, kan saya langsung bilang. Kita coba ulang lagi ya. Kita Cuma coba ulang lagi bahwa Bang Bang Olan Christian itu ini kan Bang cara penyampainya lebih bagus karena dia udah S2 kan. Makanya lebih terstruktur bahasanya. Aku SE Bang, aku SE sarjana ere-ere. Sama lah kita kan. Jadi Yo, Bang ya. Olan ini Iya. sebagai dari Kristen mengatakan bahwa Tuhannya itu satu. Siapakah Tuhanmu itu?
Bang Olan, siapakah Tuhanmu itu? Ya Allah yang bertata dalam kerajaan surga. Oke, jadi Tuhanmu yang satu itu adalah Allah yang bertahta di kerajaan surga. Mm-mm. Sip. Nah, konsisten ya bahwa Tuhanmu itu satu, dia Allah yang bertakhta di dalam kerajaan surga. Kalau ada yang mengemban amanat di bumi, dia menjalankan perintah, maka dia bukan Allah yang berada di dalam kerajaan surga, betul? Betul ya? Gimana pertanyaan, Bang? Kalau ada yang mengaku sebagai utusan dari Allah, dia mengajarkan tentang ajaran-ajaran dari Allah, apa yang difirmankan oleh Allah kepadanya. Dia mengajarkan, mengajak agar orang menyembah satu Allah saja, yaitu yang tadi dikatakan itu, maka dia itu sebagai seorang utusan otomatis dia bukan Allah, betul nggak? Iya, dia kecuali Yesus ya. Kalau Yesus itu dia kan kayak yang dibilang Bang Christian tadi, dia sepenuhnya manusia juga. Gitu. Jangan digoncangkan dong jawabannya. Kan tadi sudah mengatakan. Misal Oke, sekarang begini. Saya contoh katakan ya. Saya mengutip di Yesaya 6 nomor 4 kalau nggak salah misal ya. Bentar, Bang. Saya ulangan. Sorry, ulangan. Ketika Ulangan Musa berapa? berdakwah, Ulangan berapa, Bang? wait, ayo. Apa Ivan sih? Satu kelas. Wait, hayom. Ulangan 6 nomor 4. Ulangan kan kitabnya Musa ya. Shema Ulangan 6 Israel Adonai Eloheinu. Dengarlah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita atau Allah Tuhan kita, Allah itu Esa. Saya pakai terjemahan Seliber 2011, di situ dikatakan, dengarlah hai Israel, Allah Tuhan kita, Allah adalah Tuhan kita, Allah itu Esa. Ketika baca Markus 12, 29, 30 dan seterusnya, Yesus juga berkata, meneruskan perkataan ini dan kalimat ini bahwa dengarlah hai orang Israel, Allah itu adalah Tuhan kita dan Allah itu Esa. Satu-satunya kan? Nah, berarti benar Tuhanmu tadi yang Bang Olan katakan adalah yang berada di dalam tahtanya dalam kerajaan surga. Sementara Yesus sebagai anak manusia, sebagai hamba Tuhan, hamba Allah, sebagai utusan menyampaikan apa yang difirmankan oleh Bapa kepadanya. Maka Yesus penegasannya di doanya terakhir untuk menuju ke dalam kehidupan yang kekal, bahwa inilah hidup yang kekal itu doanya untuk murid-muridnya loh ya. Yohanes 17 kan doa Yesus untuk murid-muridnya, bahkan kalimat itu doa syafaat di dalam penjelasan footnote-nya. Doa syafaat Yesus untuk murid-muridnya agar menuju kepada kehidupan yang kekal. Apa itu? Bahwa engkau mengenal satu-satunya ilah yang benar dan mengenal Yesus sebagai utusan. Berarti benar Abang, bahwa tadi prinsipnya Tuhannya satu, yaitu hanya Allah yang berada di tahta kerajaannya di surga. Jangan kasih kecuali Bang, nanti repot. Nggak jadi ngomong satunya. Silakan Bang. Iya, intinya kalau bagi saya pemahamannya, keyakinan saya bahwa Tuhan itu satu, yaitu Allah. Bahwa kemudian kenapa Yesus itu dituhankan, karena dia, bagi keyakinan kami, dia menembus dosa sebagai juru selamat manusia. Jadi penembus dosa manusia, penembus manusia gitulah dari segala dosa. Dalam perjanjian lama kan disebutkan juga itu bahwa Allah itu juga Allah penebus, baik itu penembus Israel dan segala macam. Jadi yang uniknya di Alkitab ini adalah mungkin satu-satunya dari semua agama yang menyebutkan bahwa Allah itu penebus ya di Kristen gitu. Bentar, kembali lagi ke tadi ya, bahwa ketika Anda meyakini bahwa satu-satunya Tuhan Anda itu satu, dan Anda katakan bahwa Dia itu adalah Allah, Anda konsisten gak nih di sini? Iya, Allah. Oke, baik. Cuman kan kalau Allah Yesus itu kan
Seperti yang saya bilang tadi, Allah itu penebus. Kalau Allah penebus. Iya, di Alkitab itu Kalau disebutkan. Yesus Nah, sebagai makanya apa? Dialah Yesus Allah yang termasuk Allah juga atau tidak? Ya Allah, Berarti ada berapa kalau satu. siapa? Ya Allah dia. Jadi dia sebagai Yang ibaratnya gini, Allah Isa, Allah Abraham, Allah Isa, Allah Yakub. Tapi kan dia satu Allah. Nah, dalam Alkitab dia juga Iya. dibilang dia Allah yang menebus dosa-dosa, penebus Israel. Nah, berarti bukan Yesus ya penebus tapi Allah ya. ya, nah dia kan jadi manusia. Manusia itu sebut Yesus. Cuman makanya saya bilang tadi penjelasannya lebih bagus itu Bang Christian tadi karena dia S2. Cuman kalau ditanya ke saya, keyakinan saya ya memang dia Allah itu satu gitu. Allah itu satu Iya. karena kenapa dia jadi Yesus itu siapa? Ya Allah, karena dia menebus dosa manusia. Loh kok bisa ya? Karena kan Allah itu selain segala macam yang sudah disebutkan apa ya kalau istilahnya manusia itu jabatannya dia sebagai apa, dia kalau di Alkitab dia juga sebagai Allah yang menebus umatnya gitu dari segala dosa-dosa. Kalau gitu berarti kalau kita runut lagi pertanyaan ke belakang bahwa siapa Tuhanmu, kalau Bang Olan jawabnya Yesus, itu benar atau salah? Enggak lah, karena kalau Yesus itu kan dia sebagai manusia. Kalau yang dialahkan itu dia sebagai Allah. Dia Allah penebus gitu. Kalau bagi saya Berarti cuman ada manusia, ada manusia dan ada Allah ya. Berarti tetap Tuhannya Bang Olan itu Allah ya, bukan Yesus ya. Allah, cuman di manusia dia sebagai penebusnya itu disebut sebagai Yesus juru selamat gitu. Kalau Yesus kan manusia. Lah iya, cuman kan dia yang jadi menebus juru selamat yang kami yakini ya sebagai juru selamat umat manusia gitu loh. Nah, cuman secara apa ya? Secara tadi yang kayak dijelaskan Bang ini kayak saya memang nggak bisa menjelaskan apa namanya. Nanti kan pasti lebih jauh tanyakan dalilnya. Karena ilmu saya tidak sampai ke sana, makanya tadi lebih bagusnya Bang Christian. Cuman sayangnya dia baterainya lowbat kan. Dari lowbat. Cuman kalau Abang nanya ke saya tetap keyakinan saya Allah itu satu gitu. Nggak kayak si teman kami tadi yang bilang Tuhan itu dua, kemudian sampai Bang Zuma ketawa dibilang malah anak biologis. Makanya kami pun tadi makanya Bang jadi Christian gini, itu agak kesini. Olat gini ngomongnya. Dari tadi kan kamu selalu menganggap Pak Christian karena dia S2. Jadi dengan kata lain, Pak Christian lebih tahu, lebih pinter menanggapinya dibanding Olat sendiri kan? Ya, Tapi keyakinan Olat tetap Tuhan itu satu, ya kan? Cuman Olat tidak bisa menjelaskan, tidak bisa menjelaskan bagaimana Tritunggal itu kan? Allah Bapa, Allah Anak, Allah Kudus tidak bisa menjelaskan. Pokoknya pada intinya Tuhan itu satu gitu ya. Iya, iman saya meyakini Tuhan itu satu. Gitu. Cuman Jadi kalau misalnya mau ditanya lebih jauh, lebih enaknya ke Bang Christian itu karena nanti penjelasan saya kan nanti apa namanya, ya namanya nggak ilmunya gitu lah. Jadi saya nggak mau sembarang jawab gitu. Tapi kalau ditanya pertanyaannya cuman Allah itu apa ya satu gitu. Nah kalau begitu ngapain naik di atas kalau nggak bisa gitu. Jadi bagusnya di bawah aja dengerin gitu. Karena untuk yang di atas ini, untuk yang berdiskusi yang bisa menjawab, sekalipun dia agak bingung jawabannya, yang penting dia bisa menjawab. Nah jawaban Olan dari tadi muter, Pak Christian. Yang ditanya Tuhan, Pak jawabannya ke Pak Christian. Yang tanya Tuhan, yang dijawab Pak Christian gitu. Jadi bagusnya ngomongnya gitu. Saya tidak bisa menjawab. Yang penting keyakinan saya Tuhan itu satu. Saya tidak sepintar Pak Christian, cuman keyakinan saya bulat Tuhan itu satu, begitu ya Olan. Iya, Oke? Cuman kan tadi awalnya kan saya karena mau nanya ke Ustadz Alif sama Bang Juma itu tadi tentang silsilah Kak gitu. Sudah dijelaskan sama Ustadz Ali sama Bang Juma ya. Gitu.
Sudah tahu ya silsilah daripada Tuhan ya, daripada kalian panggil Tuhan Yesus ya. Tadi udah dijelaskan sama Bang Juma sama Bang Alif. Oke. Yuk yang Kristen yang agak pintar dikit lah naik ke atas ya. Minta permintaan ya. Yang Kristen minta permintaan. Jadi Ustadz Alif mendingan gak usah tanya lagi deh karena capek juga jelasinnya. Jawabannya ke Pak Twitternya yang Christian, banyak ke dong, Pak jangan Christian gitu. dulu, Ini ada gitu. Kang Dewa Saya juga nih. saya sebenarnya orang yang mau bertanya gitu penjelasan dari Oke, Bang oke, Juma oke. sama Bang Alif. Oke, Paula saya turunin ya. Ada Kristen yang mau naik ya. Oke, makasih Kak. Makasih ya. Tapi dia bagus. Si Olan ini bagus. Dia tidak mau berasumsi loh. Jadi ada rasa ketakutannya sendiri bahwa yang penting aku mengimani gitu. Bagus. Orangnya jujur ada apanya orangnya. Memang seharusnya seperti itu. Kalau tidak tahu bilang tidak tahu, jangan berasumsi. Menurut saya jangan. Bagus itu Olan itu. Nah kalau Olan ini, orang seperti Olan ini, justru kami juga tidak mau bertanya lagi. Karena apa? Karena ya jawabannya sudah seperti itu. Kita nggak boleh mengapainya. Lebih baik kita suruh aja dia di bawah mendengarkan. Nah buat yang Kristen yang agak pintar dikit bolehlah naik. Kita berdiskusi ya. Kami juga tidak mau merusak mental seseorang gitu. Ayo ya agak pintar dikit yuk Kristen. Agak tahu dikit lah, naiklah kalian. Typing di bawah. Tadi katanya Kristen, pas ku cek di sini dia gak ada minta permintaan malah udah menghilang. Aku nyapa Kang Dewa dulu. Assalamualaikum Kang Dewa. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ya, tip monitor kalau gitu aman. Mungkin gini Bunda, karena terlalu di samping kiri kanan atas saya semua algojo semua, jadi mereka perlu berpasangan. Gak apa-apa, saya izin di bawah dulu mau sholat juga, biar mereka langsung bergandengan berdua gitu. Nggak apa-apa di sini. Iya nggak ada yang mau naik dari tadi. Ustadz Alif kalau Ya. mau pergi aja, gak usah banyak basa-basi, gak usah bilang ini gak ada. Bilang aja mau kabur. Kan lama-lama udah kayak outline dia, banyak kali alasannya mau kabur. Di sini tuh beda Kang Dewa. Kalau pamit malah nyesek. Ini hostnya galak mentang-mentang puasa ya. Bang Dewa, aku galak-galak ini kalian betah kan? Ayo jujur, kalian betah kan? Jujur. Soalnya lain dari yang lain. Karena ada Bang Juma. Saya izin sholat dulu ya semuanya. Iya. Bunda kalau ada yang request oten nggak apa-apa, saya kalau dibawain, saya mau sholat. Oke. Selamat sore PA P4P37 keluar pula besok 437. Ya selamat sore. Halo, selamat sore Ustadz Ali. Aku yang nanya bukan Ustadz Alif. Suaraku gak suara perempuan loh. Bukan, saya udah beberapa kali berdiskusi dengan Ustadz Alif, jadi ini salam saya secara personal kepada beliau. Tapi Ustadz Alifnya lagi nggak di tempat, lagi mau pergi sholat. Mungkin udah ke toilet, iya. mau wudhu. Padahal tadi saya mau jawab sebentar sebelum saya jemput anak saya. Silakan. Jadi sebenarnya begini Bu, memahami Allah Kristen itu, kan kita nggak bisa lihat ayat satu-satu gitu kan. Kalau Yohanes 1 itu kan dengan jelas pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Menjelaskan konsep kealahan itu kayak saya menjelaskan manusia. Saya terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Pikiran saya, dan misalnya gini, analogi yang sederhana yang saya buat, misalnya nih, siapapun namanya lah, ketika dia lakukan sesuatu di medsos, melanggar undang-undang ITE, misalnya, dia nggak bisa bilang yang ada di medsos itu bukan saya, karena pikiran dia dan dirinya itu adalah satu. Dia yang pikiran dia yang kemudian diwujudkan dalam tulisan, perkataan, dan dia secara fisik itu adalah satu, nggak bisa dipisahin. Jadi kami memahami Allah yang seperti itu, Allah yang antara pikiran dan
Allah itu sendiri adalah satu. Allah tanpa pikiran artinya Allah pernah tidak berkata-kata. Allah tanpa roh artinya Allah pernah almarhum. Allah Bapa tanpa pikiran, firman tanpa Bapa, firmannya siapa? Rohnya siapa? Begitu, Bu. Jadi memang mungkin susah untuk dipahami, tetapi kemudian ketika kita akan paham, memaknai itu dengan sederhana. Anak-anak saya aja paham kok. Anak-anak saya SMA saya ngajarin itu dan paham, Bu. Pada usia-usia tertentu memang tidak semua hal bisa kita ajarkan. Tapi kemudian pemahaman dan pengertian itu kita bisa berikan. Nah, saya ikut YouTube, saya ikut TikTok, karena saya ingin juga tahu apa yang bakal dihadapi oleh anak-anak saya. Dan itu saya akan cari kalau saya belum tahu. Kalau saya udah tahu, saya akan jelasin. Nah, memang kita, itulah kira-kira gambaran besar yang mau saya jelaskan. Jadi, tadi saya pun ngomong ke Olan, memang tidak boleh terjebak dengan pertanyaan tertutup, ya atau tidak. Nggak boleh, hati-hati. Pertanyaan tertutup itu pertanyaan jebakan banyak. Maknai dulu, kalau yakin baru jawab. Saya kira gitu aja dari saya. Jadi Allah yang orang Kristen sembah siapa? Allah satu. Cuma satu Allah. Dalam 3 pribadi yang kami kenal. Yang tadi saya coba analogikan dari diri manusia itu sendiri. Itu kira-kira dari saya, Bu. Terima kasih. Oke. Allah itu adalah satu jiwa, ya kan? No, satu pikiran gitu ya. Tapi 2 badan gitu. Satu pikiran tapi 2 badan. Bagaimana itu? P4. Bukan begini, itu kan saya buat analogi dalam bentuk Ya, manusia. gini analoginya. Ya, saya tanya dulu. Analogi Tadi kan manusia tadi itu, satu pikiran kalau kan, tadi manusia satu. itu kan ada di 3, Ya. tubuh, jiwa, dan roh. Jiwa itu bisa dimaknai pikiran dia, kebijakan dia. Itu yang nanti dituangkan lewat kata-kata. Jadi misalnya gini, ada penulis, atau saya buat report. Saya akan tahu anak buah siapa, anak buah saya yang mana yang buat report lewat saya hanya membaca laporannya. Saya tahu gaya bahasa si A seperti apa, gaya bahasa si B seperti apa. Jadi saya bisa mengenal orang tanpa saya perlu melihat orang, hanya dengan saya baca, oh ini pikirannya, ini keluar dari si A, ini laporannya si A, ini laporan si B. Atau kayak penulis. Penulis itu waktu buat buku, ibu akan tahu yang buat novel ini siapa lewat tulisan dia. Karena gaya menulis itu akan berbeda tiap orang. Itu Ya kan ada 2 juga itu, penulis dan ada menulis dan ada buku. Bukan, ibu nggak paham berarti. Kamu yang nggak paham, kok aku yang nggak paham. Tadi satu Gini. jiwa, satu badan, satu roh. Nah sekarang saya tanya, waktu dia ke dunia itu Tuhan itu sendiri atau bagaimana? Kan satu badan, roh, Gini, jiwa, sebentar dulu. roh kan? Jiwa dan roh. Jangan kita Nah, loncat dulu. Jangan loncat dulu. Kita di analogi ya dulu. elah, mau loncat, Analoginya emang clear itu nggak? dia jiwa dan Analoginya roh. clear Nah, nggak? waktulah dia datang ke dunia, itu jiwa dan rohnya juga yang datang. Terus yang di surga itu siapa? Pertama, Anda harus menyadari Allah itu maha kuasa. Dan Allah itu adalah roh. Jadi ketika yang Yesus yang melekat pada Allah itu firman Allah. Bukan tubuh jasmania Yesus, kemanusiaannya. Kemanusiaannya tuh bisa lapar, bisa haus. Itu yang tadi dijelaskan oleh Christian. Sama pemahamannya seperti saya juga. Jadi kemanusiaannya kita bisa bedakan, kealahannya pun kita bisa bedain. Itu. Ya, Jadi pertanyaan saya. tadi saya mengambil contoh manusia itu, Ibu. Itu kan saya lagi bicara soal materi. Manusia itu kan berada dalam dimensi ruang dan waktu. Nah, Ibu pahami itu dulu. Ibu paham dimensi ruang dan waktu nggak? Saya paham pertanyaan saya. Waktu Coba Ibu satu roh, jelasin satu dimensi badan ruang yang dan Anda waktu apa? katakan itu, waktu turun ke bumi, Tuhanmu itu waktu turun ke bumi, terus yang di surga itu siapa? Saya tanya Iya. itu dulu, jawab aja. Karena jawaban kalau Ibu sudah memahami dimensi 2 ruang dan waktu, Ibu pahami dimensi ruang itu apa?
Nih ya, saya dimensi ruang nih. Saya berada di sini. Kalau saya turun ke dunia, itu tetap juga ada 2 orang, nggak bisa 1. Bukan dulu, pertanyaan saya pada hal yang basic dulu. Ibu pahami ruang dan waktu, paham nggak? Jadi Anda mau mengatakan Tuhan Anda tidak ada ruang, tidak ada waktu gitu? Bukan, yang saya mau bilang ibu nggak memahami apa yang namanya dimensi ruang dan waktu. Materi Oke, ibu dimensi nggak itu paham. apa? Oke, dimensi Jadi itu kalau apa? ruang ini, nih saya kasih tahu ibu. Allah itu maha hadir bukan? Saya tanya dulu. Allah maha hadir nggak? Iya, Allah maha kuasa nggak? iya. Allah bisa ada saat ini di surga dan di bumi nggak? Dalam waktu bersamaan. Oh, itu dua. Nah. Ada di surga, ada di bumi, itu 2 orang. Gak bisa, gak Ibu, bisa. Gak bukan, bisa. ibu bertentangan Gak bisa. dengan jawaban ibu tadi. Allah Coba, bisa Pak, Gak bisa, Allah. gak bisa, Pak, gak bisa, gak bisa. saya tanya, Pak. Kemudian ibu menolak jawaban ibu sendiri. Ibu tadi udah jawab Pak, loh, Pak. makanya saya tanya dulu. Ibu Ya, Pak, mengerti saya tanya nggak coba, Pak. dimensi Pak. ruang dan waktu? Pak. Allah maha hadir Saya tanya nggak? Ibu sedikit. nggak paham kan? Baik, saya tanya sedikit. Allah Maha Hadir, Pak ya. Setuju, Pak ya? Iya. Allah hadir nggak di neraka, Pak? Allah bisa saja ada di Saya semua nggak nanya tempat. bisa saja. Saya nggak nanya bisa saja. Bisa atau tidak Iya. Allah di neraka? Neraka Bisa. ada. Kenapa tidak? Tapi Allah tidak akan terikat oleh neraka. Sebentar, Pak. Bapak gimana sih ini? Saya kan nanya tuh. sedikit aja. Allah Maha Hadir, Allah ada di mana-mana. Apakah Allah ada di Iya. neraka, Pak? Allah bisa hadir di sana juga. Saya Kenapa nggak nanya tidak? bisa hadir, Pak. Ada atau tidak di neraka? Lu bisa, makanya pertanyaan saya itu sudah menjawab, Pak. Bisa di mana saja. Berarti di neraka bisa, Pak ya? Bisa, tapi dia tidak tersentuh loh. Enggak, Jadi jangan pakai tapi, pernyataannya Pak. jelas. Jangan pakai tapi, Pak. Allah tidak, loh, bukan. Saya harus jelaskan konsep dengan jelas. Anda nggak bisa nyamain materi dengan Allah. Allah tidak terikat ruang dan waktu. Punya akhlak ya. Ya, Kenapa? manusia nggak punya akhlak ya. Siapa? Kenapa, Pak? Siapa? Hei, Saya kira gitu dulu ya Bu ya. Jadi Sebentar, pernyataan Pak. Sebentar, premis Pak. saya gini dulu. Sabar Sabar sayang. dulu. Sabar Saya dulu. belum Silakan jawab. aja. Ya, silakan Bang Juma, silakan. Iya, jadi gini Bang. Saya izin nanti 5 menit boleh? Boleh. Jadi gini.